Perhatikan, pria di depan mata ini sebenarnya siapa? Bahkan bisa mengalahkan ribuan teroris jalanan, hanya dengan kekuatan satu orang. Aslinya dia adalah pewaris teknik medis Tianmen, Chen Tianhao. Baru-baru ini, pemuda itu sedang mengambil obat di Longhai Ren Medical Hall. Tiba-tiba seorang gadis muda datang dari belakang, menepuk bahunya, bertanya apakah pemuda itu ada waktu malam ini untuk berolahraga bersama. Namun, pemuda itu tidak tertarik dengan ajakan gadis itu. Melihat itu, gadis itu segera menepuk punggung pemuda itu beberapa kali lagi. Saat itu, sekelompok penjahat jalanan masuk dan mengusir semua tamu yang ada. Mereka juga menghancurkan obat yang baru saja disiapkan pemuda itu. Kemudian pemuda itu segera meminta ganti rugi dari para penjahat jalanan ini. Namun, para penjahat jalanan itu langsung menyerang. Jadi muncul adegan di awal tadi. Kamu, lengan ini, jangan ambil. Kamu berani? Kakak laki-laki saya. Dikarenakan oleh Chu Lao Qinzi. Kau menggerakkanku, aku tidak akan bertahan sampai malam ini. Sikap yang besar sekali. Aku ingin tahu, bagaimana aku tidak bertahan sampai malam ini. Memberi muka tapi tidak tahu diri. Siapa yang berani menggerakkanku? Aku ingin tahu siapa yang tidak ingin hidup lagi. Lihat, tidak bergerak. Kau sedang menantang batasanku. Kemeja, menghancurkan obatku. Dia ini menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, orang-orangku yang salah sejak awal. Benar, kamu sudah mengikuti Chu Nantian. Cukup lama, kan? Dia mengajarkanmu cara bekerja seperti ini. Sepertinya dia tidak ingin hidup lagi. Sungguh berani. Chu Lao adalah Raja Obat Longhai. Telah menyelamatkan banyak orang penting. Apakah kamu berani tidak menghormati Chu Lao? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di Longhai. Bahkan jika Chu Nantian berdiri di sini, dia hanya bisa berlutut di depanku. Berani menghina Chu Lao. Sepertinya kamu tidak sabar ingin mati. Beritahu Chu Nantian, dalam 3 menit, berpikirlah ke apotek di timur kota. Jika terlambat datang, kau akan diusir dari gerbang surga. Siapa yang menelepon? Sang Shibuki. Sang Shibuki mengatakan batas waktumu adalah 3 menit untuk sampai di apotek di timur kota. Jika tidak, pengusiran dari gerbang surga. Apakah kamu berani menyinggung Chu Lao? Aku akan membuatmu tak tersisa. Kau tunggu saja. Zhao Honghe, kau benar-benar berani. Chu Nantian, salam, Paman Guru. Long Wei mengunjungi Shishuzu. Shishu. Chu Nantian, jaga baik-baik orangmu. Kalau ada berikutnya, akan diusir dari Tianmen. Tu Jia mematuhi perintah. Di mana Xia Liu? Apa yang terburu-buru ini? Kamu tidak perlu duduk. Pak Su ada urusan mendesak untuk ditangani. Tanda tangani perjanjian ini, dan kamu bisa pergi. Perjanjian cerai. Apa maksudnya? Kamu belum mengerti? Engagement kamu dengan Emersu berakhir di sini. Biarkan Su Liu yang bicara langsung denganku. Kamu pantas bertemu dengan Emersu? Hari ini memanggilmu ke sini. Sudah cukup memberi mukanya. Mempertimbangkan harga dirimu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena dia Su Liu tidak muncul. Maka urusan ini tidak perlu dibicarakan. Kamu, jika kamu terus berbuat onar seperti ini, selain membuatku semakin benci padamu, tidak ada artinya sama sekali. Inilah alasan sebenarnya mengapa kamu terburu-buru ingin bertemu denganku hari ini. Tanda tangani ini. 2 juta. Tanda tangani ini. Mulai hari ini, keluar dari hidupku. 2 juta saja. Belum cukup untuk menarik perhatianku. Kamu, perkawinan kita berakhir di sini. Berikan kembali cincin jarimu, yang diberikan kepadaku oleh guru saya. Saya harap kamu tidak akan menyesal. Ini undangan untuk pesta penyambutan murid baru saya. Kamu bisa datang dan menyaksikannya. Kamu bisa melihatnya. Orang-orang besar di dunia ini. Seperti apa sebenarnya? Meskipun saya ingin pergi, tidak perlu ini. Mulai hari ini, kita berdua akan memutuskan hubungan. Paman Guru, kepala keluarga Long Hailin, bersedia menyumbang 90% harta keluarganya, hanya untuk melihat Anda sekali. Sebelum pesta peresmian Guru, keluarga Lin. Apa harus ditolak? Biarkan Chu Nantian memberitahunya. Jumpa di pesta. Apakah maksud Anda? Makan malam akan dilanjutkan. Tapi saya mendengar Anda dan pernikahan Su Liu. Saya pergi bukan untuk dia. Di dalam Tianmen. Harus dibersihkan. Chen Tianhao. Maaf. Kamu tidak diundang. Bagaimana kamu bisa masuk? Hanya tamu yang perlu undangan. Tuan rumah. Tidak perlu. Baiklah. Sangat baik. Ayo datang. Patahkan kakinya. Aku ingin lihat seberapa keras tulangmu. Berhenti. Keluar tidak sopan. Pandanganmu sempit. Apakah kalian tahu?
Siapa dia? Tuan Chen. Belum pergi? Tunggu dulu. Miss ini, ingin melindunginya? Ini bukan urusanmu. Yang harus kamu pedulikan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera minta maaf untuk ayahmu dan untuk keluarga Lin kita. Cari jalan hidup. Jika saya tidak salah mengerti, arti dari perkataanmu adalah aku harus segera. Jika kamu minta maaf padanya, dia akan memusnahkan keluarga Linku. Benar. Hanya dengan mulutmu saja, makhluk yang tidak tahu diri. Kau berani memukulku. Ya sudah, pukul saja. Tapi apa yang kau katakan sebelumnya? Tidak salah. Hancurkan keluarga Linmu. Aku hanya perlu menggerakkan mulutku. Beritahu Chu Nantian. Pertemuan dengan keluarga Lin dimajukan. Biarkan dia segera membawa kepala keluarga Lin. Datang kemari. Sudah diberitahu. Baik. Pak Su, acara pembuatan murid baru sebentar lagi akan dimulai. Jika dia terus bertingkah sembarangan seperti ini, kita pasti akan terkena imbasnya. Chen Tianhao, kau sudah cukup mengacau belum? Kau tahu tidak, sekarang situasinya sudah serius sampai tingkat apa? Harus sampai pada titik tidak dapat diperbaiki. Kamu baru puas, ya? Ribut. Apa yang kamu maksud dengan tidak dapat diperbaiki? Itu adalah kamu gagal menjadi murid. Bisakah masuk ke gerbang surga? Kau tahu betul. Menjadi murid dari kakek Chu, si Raja Obat. Berapa penting itu bagi keluarga Su? Apalagi, jika kau terus membuat keributan, nyawamu sendiri akan hilang. Benar. Sangat penting. Sangat penting sampai kamu bisa mengabaikan hubungan selama 5 tahun. Kamu bisa memandangnya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Su Xialiu, kamu tidak pernah tahu. Apa yang kamu tinggalkan, adalah jenis keberadaan seperti apa. Sementara hidupku. Aku akan masuk. Aku ingin melihat. Semua yang ada di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Pesta malam ini. Aku akan duduk di sini. Aku ingin melihat. Semua yang ada di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Seseorang. Kalian sangat berani. Selamat datang, Raja Obat, Tua Chu. Aku sebelumnya ingin membiarkanmu merasakan keputusasaan. Tapi sekarang Tua Chu sudah datang. Kau hanya akan mendapatkan nasib yang lebih buruk. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menantinya. Benda tak tahu mati ini. Apakah kau masih ingin tetap pada pendirianmu? Mengapa kau belum berdiri? Mengapa aku harus bangun? Guru obatku sudah tiba. Maka kau akan mendapatkan kesempatan hidup, yang berarti orang lain tidak akan membawamu ke jalur kehancuran. Tapi jika kau terus melakukan ini, tanpa henti, kau hanya akan menyinggung guru obatku, dan menghilangkan kesempatan terakhir. Akan terbuang sia-sia. Guru. Saya rasa tidak begitu. Kamu sampai sekarang masih belum mengerti. Hari ini, seharusnya mereka yang meminta kesempatan hidup kepada saya. Tuan Chu. Bahkan, dia berulang kali menghina nama Anda. Saya dengan baik hati memberikan nasihat. Namun, dia semakin melampaui batas. Secara terbuka duduk di kursi utama. Menduduki puncak kekuasaan Longhai. Sampai betapa angkuhnya. Sangat pantas untuk dihukum. Tuan Chu, anak ini tidak bisa dilepaskan dari hukuman. Jadi, saya tanpa izin mengambil kebebasan untuk memberi peringatan kepada para tokoh yang hadir agar memutus jalannya hidupnya sebagai peringatan. Bagus. Kalian melakukannya dengan baik. Chu Lao, Anda terlalu memuji. Ini seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Chu Lao, silakan tunggu sebentar. Biarkan saya bersihkan dia agar tidak mengotori mata Anda. Bersihkan. Yang harus dibersihkan hari ini adalah kalian. Tua Chu. Chu Nantian. Chen Tianhao, kau sangat berani. Berani di depan Tua Chu. Apa kau sudah buta? Tua Chu ini adalah pergi jauh. Longhai Chu Nantan. Salam kepada Tuan Chen. Apa yang terjadi? Ini sama sekali tidak mungkin. Chu Nantan terlambat. Mohon Tuan Chen untuk menghukum. Seandainya kamu datang lebih awal, saya belum melihat betapa berkuasanya anak-anak bangsawan di bawah gerbang Tianmenchu. Tuan Chen, kesalahan dalam hal ini ada pada saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi Anda penjelasan. Tuan Chen, silakan duduk dan diam sebentar. Kursi naga ini bukan milikmu, Chu Nantian. Bukan karena keahlianmu dalam bidang kedokteran. Bukan karena kamu berada di atas ribuan orang. Aku yang akan duduk. Mungkin akan menimbulkan kemarahan banyak orang. Siapa yang berani? Tuan Chen, silakan duduk. Kalau begitu saya tidak akan menolak.
Hari ini, siapa yang tidak menghormati Tuan Chen? Saya, Chu Nantian, mewakili Tianmen, akan menindak tegas satu persatu. Tuan Chu, apakah Anda salah? Apa hak Anda mendapatkan penghormatan seperti ini? Diam. Ayah, anakku, dengklak. Ayah, aku menyuruhmu untuk berlutut. Jangan panggil aku ayah. Apa yang sudah saya lakukan? Katakan padaku. Kau masih berani bertanya padaku? Apa saja yang kau lakukan malam ini? Kau tidak ingat? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah berusaha untuk keluarga Lin. Menghabiskan seumur hidup. 100 tahun berusaha. Kini, hanya satu langkah lagi. Dapat memasuki gerbang surga. Namun sekarang, semua hancur karena kamu, anak durhaka ini. Anak durhaka. Kau akan menghancurkan keluarga Lin kami. Tanpa aku benar-benar tidak tahu. Kau, ayah, aku benar-benar tidak tahu. Guru, malam ini, aku Lin Shengyuan. Tidak bisa menghindari tanggung jawab. Aku bersedia menerima hukuman. Mengenai anak durhaka ini, dia telah berbuat dosa yang sangat berat. Saya akan segera mengusirnya dari keluarga Lin. Apakah dia hidup atau mati? Serahkan saja pada guru. Anda yang akan memutuskan. Ayah. Pergi. Saya adalah putra Anda. Anda tidak bisa melakukan ini. Diam. Lin Shengyuan. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan? Jika dalam 10 menit saya tidak melihat Anda, hari ini keluarga Lin akan hancur. Guru, kau telat datang. Guru, selama tahun-tahun ini, kami keluarga Lin telah berusaha keras. Membantumu, menciptakan ratusan ramuan obat. Ini kau tahu. Mohon ampunilah saya. Ampunilah keluarga Lin kami. Tuan Chen, pemimpin keluarga Lin, mengapa harus merendahkan diri sebegitu rendahnya? Tuan Chen, berdasarkan apa yang dikatakan anak tertua keluarga Lin, dan tidak perlu membicarakan, hari ini keluarga Lin akan terbang tinggi. Ini adalah dasar dari keluarga, yang sudah makmur selama 100 tahun. Tidak perlu diragukan. Apalagi karena obat Raja Tianmen, Chu Nantian menjadi guru. Seperti matahari di tengah langit. Masih takut. Tidak ada jalan hidup. Anak yang memalukan. Kata-kata seperti ini, kau juga bisa mengucapkannya? Masih belum datang minta maaf kepada Tuan? Tuan Chen, tolong beri hukuman sesuai keinginanmu. Rumah kami tidak akan menolak apapun. Sebelumnya, dia ingin mematahkan kakiku, untuk melihat seberapa keras tulangku. Setelah itu dia mendorong semua orang, untuk menghancurkan jalanku. Bagimu sebagai anak sulung keluarga Lin, aku hanyalah mantan menantu keluarga Su. Tidak ada prestasi. 1. Kedudukan yang tidak jelas, adalah aib bagi Long Hai. Seharusnya dihukum. Sekarang, saya harus yang menjatuhkan keputusan. Saya rasa saya tidak punya hak. Hai, Ketua Lin. Jika yang menggantikan Anda merasa, apa yang harus dilakukan? Murid durhaka. Keluarga Lin benar-benar sangat berkuasa. Keluarga Lin tidak akan bertahan. Penghalang. Semua karena kamu. Telah mendorong keluarga Lin ke jurang. Membuat keluarga Lin tak berdaya. Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. 2 orang yang mendengarkan di luar, silakan masuk. Ini adalah pilihanmu. Kataku sia-sia bisa seperti sekarang. Adalah berkat aku. Kataku kau bisa menjadi agen tunggal obat-obatan grup Long Hai. Adalah atas perintahku. Kataku dengan status sebagai tuan aku masuk ke ruangan ini. Saya bilang mereka ingin memutus jalan hidup saya. Tapi mereka belum cukup layak. Saya bilang kursi naga ini adalah untuk saya. Sekarang, apakah kamu mendengarnya? Sekarang, apakah kamu percaya? 5 tahun ini, kau terus menyembunyikan. Iya, kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Padahal kau hanya perlu mengatakannya. Semuanya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku sudah mengatakannya. Apakah kamu akan percaya? Saya kurang berdebat di sini. Tuan Su telah memberikan banyak usaha untuk grup Su. Semua orang bisa melihatnya. Yang kamu katakan terkesan baik. Hanyalah ingin memanfaatkan ini. Hanya datang untuk menyalahkan Su. Chen Tianhao, apakah kamu masih belum menjadi pria? Jaga mulutmu baik-baik. Katakan satu kata lagi. Aku akan mengambil nyawamu. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tidak tahu kenapa kamu menyembunyikannya dariku. Namun 5 tahun terakhir ini, adalah saat saya menumpahkan semua energi dan dedikasi. Berjuang dengan penuh semangat, untuk menciptakan kelompok perusahaan Su yang sekarang. Kamu tidak bisa menghapus semua usaha saya di masa lalu. Dengan hanya satu kalimat. Nyonya Su, kamu terlalu berlebihan. Terlalu menganggap diri sendiri tinggi? Guru, kau masih belum layak memanggilku guru. Jika bukan karena bantuan rahasia Tuan Chen, kau hanya keluarga Su dari Hai Cheng. Apa nilainya? Juga layak untuk kebaikan hari ini. Dulu keluarga Su hampir bangkrut. Kamu sangat terpukul. Aku takut identitasku akan memberi tekanan padamu.
Jadi aku menjaga kamu dalam diam sebagai orang biasa selama 5 tahun. Tapi 5 tahun kebersamaan ini, bagi kamu, ternyata tidak berarti apa-apa. Kamu salah paham. Apa yang aku maksudkan dari awal bukanlah. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Su Xiaoliu, apa yang kamu sebut? Kekuasaan, status. Bagi aku, itu semua tidak ada artinya. Dia juga tidak salah. Antara kamu dan saya, memang orang yang berbeda tingkat. Yang disebut jalan yang berbeda. Tidak saling membantu. Mulai sekarang, kamu jaga dirimu baik-baik. Apakah kalian masih ada yang ingin dikatakan? Tuan Chu, malam ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Benar, kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Pak Chu, tentang apa yang terjadi hari ini. Semua ini adalah urusan keluarga Lin dan Su, yang mereka mulai. Sejak awal, kami tidak pernah berniat untuk terlibat. Meskipun begitu, namun kita memang ada tindakan yang tidak pantas. Tidak membedakan antara benar dan salah. Mengganggu Pak Chen. Di sini, saya Zhang Ting, bersedia meminta maaf kepada Pak Chen. Maafkan saya, Pak Chen. Mohon maafnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, bilang saja. Saya, Zhang Jia dari Longhai, akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan Anda. Ya. Dan saya, Yao Zhenyu, Yao Jia dari Longhai, tentu saja dapat memenuhi semua kebutuhan Tuan Chen. Belum lagi keluarga saya, keluarga Lung Hai Yip, Tuan Chen. Sungguh saya minta maaf. Semua salah karena saya mendengar omong kosong dari si kecil cantik keluarga Lim. Harap Tuan Chen berkenan memaafkan. Kalau begitu, aku tidak akan menyelidiki lagi. Kalian, aku tidak akan menyelidiki lagi. Ya, selamanya tidak akan bisa masuk ke gerbang surga. Tapi kalian, berulang kali memanfaatkan kekuasaan orang lain. Mata tupai langkah tikus. Hanya, tarik kembali semua harta keluarga. Keluar dari Tianmen saja. Pak Chen, Anda benar-benar tahu cara bercanda ya? Hanya, untunglah itu hanya lelucon. Kalau tidak, saya benar-benar berpikir harus mundur dari Tianmen. Apa saya terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Chen, apa maksud Anda? Arti harfiah. Tuan Chen, Anda ini agak terlalu sulit untuk diminta. Bagaimana? Apakah kalian tidak bisa melakukannya? Tuan Chen, jika Anda ingin kami meminta maaf, kami bisa menyerahkan semua harta kami. Cukup untuk Anda hidup tenang selama 3 kehidupan. Hanya saja, ini adalah pintu surga yang mundur. Sebelumnya kalian ingin memutus jalan hidupku. Itu lebih tegas daripada sekarang. Bukankah itu hanya salah paham? Tuan Chen, yang hadir malam ini, semua adalah orang-orang kaya dari keluarga Longhai. Apakah Anda ingin kami 3 keluarga besar keluar dari Tianmen? Itu berarti mengumumkan kepada dunia. Longhai, tidak ada lagi dokter terkenal dan obat terkenal. Bagaimana? Ada sesuatu yang salah. Saya menghormati Anda. Saya memanggil Anda Tuan. Tapi Anda harus mengerti. Jika Anda bersikeras untuk menuntaskan masalah, maka itu hanya akan menambah bencana bagi rakyat kota Longhai. Sang Ting, Tuan Chu, engkau adalah Raja Obat. Aku hormat kepadamu. Para bangsawan di Longhai juga menghormati engkau. Namun apa yang dilakukannya hari ini akan memutus sumber obatmu di masa depan. Itu sama saja dengan mengabaikan nyawa rakyat Longhai. Kamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa? Tuan Chu, segala sesuatu ada batasnya. Apa yang kita lakukan hari ini memang ada kesalahan. Kami bersedia merendahkan diri, memberikan kompensasi sebagai tanda permohonan maaf. Tapi dia ingin membersihkan Longhai, semua keluarga medis ternama. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalian semua yang hadir adalah para senior medis yang telah berjuang di Longhai selama puluhan tahun. Akar kalian sangat dalam. Warisan yang sangat besar. Dia punya hak apa untuk meminta saya menunggu kehancuran? Apa yang dikatakan kepala keluarga Zhang sangat benar. Ngomong-ngomong, keluarga Yao kami juga merupakan salah satu keluarga medis terkemuka di Longhai. Bagaimana mungkin? Hanya karena kata-katanya yang enteng itu, aku mundur dari Tianmen. Membuang warisan leluhur, kan? Tuan Chu, ini bukan perkara kecil nih. Jika ini cuma lelucon, mungkin sudah selesai begitu saja. Tapi jika ini benar, maka keluarga Ye saya tidak bisa setuju. Kalian ini mau memberontak. Tuan Chu, kata-kata Anda terlalu berat. Kami hanya mencari perlindungan. Ganti rugi dan permintaan maaf bisa. Tapi kami tidak mau mundur dari Tianmen. Bolehkah saya bertanya kepada para hadirin? Siapa yang setuju dengan keluarga Yao kita? Tidak pernah setuju. Keluarga Ye kita juga tidak setuju. Kamu bisa mendapatkan kekaguman dari Lao Chu. Memang luar biasa. Aku merasa malu karena tidak sehebat kamu. Namun, biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Pahami peringkat dan kedudukanmu. Jika malam ini, semua keluarga berkuasa dan bangsawan yang hadir melawan,
Kamu tidak akan mampu menghalangi. Apakah kamu benar-benar yakin? Baik, aku Sang Ting berada di Longhai, bergerak dan berkeliaran selama 53 tahun, menghabiskan seluruh tenaga dan pikiran, menjadi pemasok obat terbesar untuk Lao Chu. Satu persatu, aku merangkak ke posisi tertinggi dalam keluarga. Lupakan semua itu, hanya dengan aku adalah murid Tianmen. Semuanya berjalan lancar. Bagaimana denganmu? Lupakan rasa takut Chu Lao terhadapmu. Apalagi yang kau miliki, jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin, mengapa tidak menunjukkan kepada semua orang? Baik. Saya akan memenuhi keinginanmu. Long Wei, di sini, beri perintah, dalam 3 menit, buat Zhang Jia, kebangkrutan. Benar. Meskipun keluarga Zhang saya sudah tidak berada di puncak kejayaannya, namun warisan dan fondasinya tidak bisa dihapus hanya dengan satu kalimatmu. Dalam 3 menit. Bahkan Lao Chu pun belum tentu bisa melakukannya. Kamu salah, Sang Ting. Tuan Chen ingin menggerakkan keluarga Zhang. 3 menit sudah cukup. Seharusnya kamu mundur dari Tianmen. Mungkin keluarga Zhang masih bisa menyisakan harapan hidup. Namun, sekarang ini, keluarga Zhang tidak akan tertolong. Tuan Chu, engkau tidak perlu membela dia seperti itu. Lagipun hari ini, bukan hanya keluarga Zhang kita yang hadir. Keluarga Yo kita bersedia berdampingan dengan keluarga Zhang untuk menghadapi nasib. Keluarga Ye kita juga bersedia berdampingan dengan keluarga Zhang untuk menghadapi nasib. Sepertinya 3 keluarga besar di Longhai harus berbagi nasib buruk dan membersihkannya. Baiklah. Cukup. Ya. Cukup. Berulang kali tidak menghormati Tuan Chen. Datang sini. Tangkap ketiganya untukku. Lao Chu. Apakah Anda benar-benar ingin melawan kami? Klan dan penguasa di kota Longhai. Untuknya? Putuskan sumber pasokan obat Anda sendiri. Untuk masa depan, klan Longhai juga pantas berhadapan dengan Tuan Chen, dibandingkan Lao Chu. Saya menunggu di Longhai, juga memiliki posisi tinggi. Sedangkan dia, kecuali dia memiliki latar belakang identitas tingkat tinggi, yang cukup untuk mengungguli segalanya. Kalau tidak, saya harus menunggu untuk memutuskan jalan hidup sendiri. Itu sama sekali tidak mungkin. Benar. Sama sekali tidak mungkin. Ya, sama sekali tidak mungkin. Zhang, ada yang tidak beres. Grup sedang mengalami penindasan bersama. Situasinya mendesak. Hampir bangkrut. Apa yang kau katakan? Tunangan saya, Jiang Wanting, meminta kalian, keluarga Longhai, mengundurkan diri dari Tianmen. Apa salahnya? Dia adalah Jiang Wanting saya. Tunangan. Akan memasuki saya. Pria dari keluarga Zhong Yuan Jiang. Apakah kualifikasi ini cukup? Keluarga Zhong Yuan Jiang. Apakah itu yang dimaksud? Di wilayah Daxia, terdapat keluarga pertama di bidang permedesaan, keluarga Jiang dari Zhong Yuan. Menurut kabar, setiap keturunan dari keluarga Jiang di Zhong Yuan, masing-masing membentuk cabang tersendiri. Dan setiap cabang tersebut dapat berkontribusi dalam bidang kedokteran. Semua cabang tersebut menjadi kekuatan yang mandiri. Menjadi salah satu klan terkemuka. Satu langkah dapat mencapai surga. Keluarga Jiang di Zhong Yuan, terdiri dari klan-klan terkemuka ini, adalah keluarga medis super, yang unik di dalam wilayah Daxia, sebuah raksasa yang sangat besar. Anak ini ternyata ada hubungan dengan keluarga Jiang di Zhong Yuan. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Dia adalah orang yang dipilih oleh keluarga Jiang di Zhong Yuan. Panggil orang. Sajikan penghormatan. Keluarga Jiang di Zhong Yuan. Sampai. Keluarga Jiang di Zhong Yuan memberikan kepada Tuan Chen Tianhao 10 akar ginseng 1000 tahun. 1 bunga salju langka 10.000 tahun. 50 kati saffron terbaik dari barat. 20 jarum emas Tianmen. Kartu hitam Jiang dengan nilai triliunan. Pertemuan pertama kami. Ini hanyalah sedikit perhatian kecil. Mohon jangan benci si Nyo Chen. Kamu adalah Jiang dari Zhong Yuan, murid keturunan ke-32 Tianmen, Jiang Wanting. Juga tunangan yang sah baginya. Tanpa ikatan pernikahan. Pak Su. Bukankah dia orang yang Chen Tianhao sembunyikan darimu? Tunangan tanpa ikatan pernikahan. Tidak berarti apa-apa. Sebuah perhatian kecil. Hanya melihat nilai bahan obat ini. Sudah lebih tinggi daripada semua bahan obat dari keluarga besar di Longhai. Inilah karya keluarga Jiang dari Zhong Yuan. Keluarga Jiang Zhong Yuan. Tidak heran dia sangat meremehkan orang lain. Tidak heran Chu Lao akan begitu melindunginya. Aku Zhang Ting kali ini salah menilai. Keluarga Zhangku terperosok. Kepala keluarga Zhang
Kepala keluarga Zhang. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Setelah hari ini. Long Hai. Tidak ada lagi Zhang Jia. Tuan Chen, saya Zhang Ting. Dengan sukarela keluar dari Tianmen. Tapi saya memiliki satu permohonan. Bisakah Anda memberikan kesempatan kepada keturunan Zhang Jia yang memiliki perilaku baik? Bisa. Terima kasih, Tuan Chen. Kami juga bersedia untuk mundur dari Tianmen. Kami juga mohon Tuan Chen memberi kesempatan kepada dua generasi kami untuk memiliki satu kesempatan hidup. Kami juga mundur dari Tianmen. Kami mohon Tuan Chen untuk bersikap bijaksana. Keluarga Wang Longhai bersedia menyerahkan semua harta, hanya meminta Tuan Chen untuk berbaik hati, memberikan kesempatan bagi generasi muda Wang masuk ke gerbang surga. Keluarga San juga bersedia menyerahkan semua harta, memohon Tuan Chen untuk memberikan satu kesempatan hidup. Keluarga Long, Bai, dan Li, saya juga bersedia mengorbankan seluruh harta, hanya berharap Tuan Chen memberikan jalan hidup bagi generasi penerus keluarga. Penyelesaian masalah keluarga ini akan saya serahkan kepada Anda. Silakan Tuan Chen tenang. Selanjutnya, apakah kita harus berbicara dengan baik jika Tuan Chen berminat? Saya bersedia menemani malam ini. Di sini terlalu banyak lalat. Kebisingan mereka sangat mengganggu. Takut mengganggu sang pujaan. Silakan. Maka, silakan Tuan Chen memimpin. Tunggu sebentar. Ada apa lagi, Pak Su? Jadi dia yang ada di belakangmu adalah sandaran terbesarmu, ya? Apakah benar atau tidak? Apa hubungannya dengan Pak Su? Jangan berpura-pura bodoh di sini, Chen Tianhao. Sebelumnya kamu bilang itu demi Su Zong. Karena itu kamu menyembunyikan identitas. Tapi sebenarnya kamu sudah bercampur dengan dia. Sebelumnya Su Zong tidak keberatan padamu dan menikah denganmu. Tapi kamu justru mengkhianati Su Zong. Sekarang kamu masih memanfaatkannya, mencoba menekan MR Su. Kau benar-benar tidak malu. Kau memukul saya. Apa urusannya kau bicara? Tidak bisa melihat identitas sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak memukul kau. Siapa lagi? Katakan lagi satu kalimat. Kendalikan tangan dan mulutmu. Wan Ting adalah putri sulung keluarga Jiang di Zongyuan. Apa dia sebenarnya? Bagaimana dia berani mengganggu? Jika dia berani mengataimu lagi, aku tidak keberatan membuatmu merasakan juga rasa dari kehancuran keluarga dan bisnis para bangsawan. Chen Tianhao. Ada satu momen, aku benar-benar berpikir kamu punya kemampuan untuk membuat Chu Lao menghormati dan membuat keluarga besar tunduk. Pada momen itu aku merasa bangga. Setidaknya aku, Su Xiaoliu, pernah memilih pria seperti kamu. Tidak sepenuhnya tidak berguna. Tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Aku tahu kamu akan merasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata ini. Tapi apa yang aku katakan adalah fakta. Hari ini kamu memang mencuri perhatian. Membuat keluarga Longhai mundur dari Tianmen. Melihat seluruh Longhai, memang tidak ada yang bisa mencapai ini. Tapi apa daya? Kamu tidak bergantung pada dirimu sendiri. Kamu hanya berdiri di belakang seorang wanita lain. Pada akhirnya, kamu tetaplah kamu. Tidak pernah seperti seorang pria sejati. Berdiri dengan kemampuannya sendiri. Pandangan Su Zong benar-benar membuatku kagum. Jika yang ingin kau katakan hanya ini, maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo pergi. Tuan Chen tidak tahu siapa ini. Mantannya. Oh begitu. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada nona ini, karena telah menyerahkan yang begitu luar biasa, Tuan Chen kepada saya. Dengan mata kasat, tidak mengenali naga sejati, hanya bisa bergantung pada argumen yang dipaksakan, untuk memberi diri sendiri kenyamanan. Sungguh disayangkan. Apa maksudmu? Hanya berdasarkan fakta-fakta saja, sedangkan identitasnya, jauh lebih dari yang kalian ukur. Namun melihat kalian tidak tahu apa-apa, saya bisa memberitahu kalian secuil informasi, tanpa ada hasilnya. Hanya akan berdiri di belakang orang lain. Saya tidak tertarik untuk memahami. Pria seperti itu hanya akan membuatku merasa jijik. Hahaha, itu sungguh disayangkan. Semoga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Alasan yang bisa membuatku menyesal mungkin banyak, tapi pasti bukan karena dia. Meninggalkan dia adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat. Nona Jiang, Anda adalah putri terhormat dari keluarga Jiang di Zongyuan. Anda juga merupakan murid generasi ke-32 dari Tianmen. Tidak perlu terjebak dalam pria yang tidak berdaya seperti ini. Membuang waktu dan tenaga hanya akan mengecewakanmu. Karena nona ini sudah jelas, saya adalah putri keluarga Jiang dari Zongyuan. Adalah murid generasi ke-32 dari Tianmen. Jadi, tolong tanyakan, apa hakmu? Hanya karena kau adalah murid Bai Chu yang gagal, tidak berhasil.
Maka kau berani memberi perintah untuk mengajari Jiang Wanting cara bekerja? Aku memiliki pandangan yang lebih dalam tentang orang-orang di Jiang di Zongyuan daripada kamu. Saya juga berharap kamu bisa mengerti. Dengan posisi sosialmu saat ini, masih belum cukup untuk sembarangan berkomentar. Tunangan saya, Jiang Wanting. Tuan Chen, ayo pergi. Pandangan yang sempit, sangat bodoh. Bersandiwara apa? Namun hanya mengambil satu, yang dibuang oleh orang lain saja. Kau benar-benar menganggapnya sebagai harta. Sekelompok orang bodoh. Wang Tiantian, kamu keterlaluan. Su Zong, kau memang terlalu sabar. Kamu pikir mereka barusan bagaimana mengatakan tentang kita dengan nada sinis dan angkuh. Sebenarnya apa yang mereka katakan juga tidak salah. Sekarang dibandingkan dengan keluarga Jiang di Zongyuan, kita memang masih jauh tertinggal. Tuan Su, saya Su Xiuyu. Tidak perlu memberi mereka jauh satu saat kepuasan mulut. Saya hanya perlu melakukan satu hal, mengembalikan citra saya di hati Tua Lau, menyantri padanya, membawa grup Su menuju langkah demi langkah tinggi keluarga Jiang di Zongyuan. Benar, Tuan Su. Dengan kemampuan Anda, pasti akan terwujud. Chen Tianhao, saya akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri kebangkitan grup Su. Semoga saat itu, kamu bisa memahami, orang yang sukses bergantung pada dirinya sendiri. Mengejar kesenangan sesaat akan berakhir dengan kosong tangan. Kamu bilang apa? Masih ingin aku terima Su Xiaoliu sebagai murid? Bagus. Kenapa? Apakah ini maksud dari guru tua? Tidak. Mengenai pengangkatan murid, guru tua tidak memberikan petunjuk. Jika demikian, hal ini tidak pantas. Keluarga Su sudah membatasi diri dari kakek senior. Karena itulah, saya biarkan Anda melanjutkan menerima Su Xiaoliu sebagai murid, membuat keluarga Su menjadi agen tunggal grup naga laut, penyedia obat. Bagi keluarga Su, ini adalah harapan untuk mencapai langit dengan satu langkah. Untuk semua bahan obat awal, investasi dalam saluran distribusi setidaknya memerlukan 10 miliar. Tapi ini tepatlah yang dapat dikeluarkan keluarga Su. Batas maksimum mereka. Jika suhu Zuzak masih berada di keluarga Su, mereka pasti bisa berinvestasi dengan tenang. Tapi guru sudah tidak ada di keluarga Su. Benar. Mulai malam ini, grup Longhai akan memberikan segala kemudahan kepada keluarga Su. Akan dicabut semua kerjasama terkait. Akan sepenuhnya dihentikan. Begitu ya. Bahkan keluarga Su sendiri tidak menyadari. Hampir 90% sumber daya bisnis mereka berasal dari grup Longhai. Berkaitan dengan cabang dan diskon, sekali dihentikan, rantai keuangan keluarga Su akan segera putus. Karena Misu mengaku memiliki kemampuan luar biasa, dapat mengangkat keluarga Su ke puncak, maka aku tentu harus memberikan kesempatan untuk menunjukkannya. Saat rantai modal keluarga Su terputus, tidak akan mungkin lagi mengeluarkannya. Investasi awal obat senilai $1 miliar belum juga masuk. Investasi awal untuk obat ini belum juga tiba. Ini adalah urusan agen tunggal grup Longhai untuk sumber obat, dan karena itu, tidak bisa dilanjutkan. Pada saat itu saja akan menghancurkan kelompok Wuxi. Tuan Chu tidak bisa begitu saja mengatakan demikian. Jika Nona Su benar-benar mampu mengubah keadaan dan menyelamatkan gedung yang hampir runtuh, maka keluarga Su juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kehilangan bantuan dari grup Longhai, meskipun menjadi satu-satunya agen untuk sumber obat dari grup Longhai. Penahanan selanjutnya, masalah penjualan bahan obat, hanya akan menjatuhkan mereka. Apalagi dia Su Xiaoliu. Sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Jika dia benar-benar memiliki kesadaran diri, seharusnya dia tahu, keluarga Su tidak mampu menanggung beban ini. Kelompok obat Longhai hanya agen yang bertanggung jawab. Lebih baik menolaknya. Itu pilihan yang paling bijaksana. Jika tidak, kejayaan yang dia harapkan hanya akan membuat kelompok Su merosot, sepenuhnya hancur. Itu adalah akibat dari keluarga Su yang mereka pilih sendiri. Sepertinya asisten Long ingin membalas dendam terhadap keluarga Su. Tidak. Saya hanya ingin mereka menyadari diri mereka. Semoga mereka bisa mengerti. Tidak ada paman guru. Mereka tidak ada artinya. Baiklah. Sekarang kita perlu membicarakan hal di antara kita. Saya belum pernah mendengar. Saya memiliki seseorang yang tidak pernah saya temui, yang berasal dari keluarga Jiang di Zongyuan. Calon pengantin perempuan saya. Pak Kepala tidak pernah menyebutnya kepada Anda? Pak Kepala. Apakah Anda merujuk pada si Futiansi saya? Ya, 13 tahun yang lalu. Pak Kepala dan kakek saya luar
Membuat perjanjian perkawinan untuk kita berdua. Ini adalah Tianxi, barang bukti yang tersisa di keluarga Jiang saat itu. Memang milik si tua itu. Namun, perjanjian pertunangan ini, mengapa dia yang menetapkannya? Dengan kakekmu? Kamu adalah putri sulung keluarga Jiang di Zongyuan. Perkawinanmu, bukankah seharusnya keluarga Jiang di Zongyuan yang memimpin? Dulu keluarga Jiang di Zongyuan sangat berkuasa. Bagaimana mereka bisa mengurus hal-hal seperti ini? Apa maksudnya? Tuan Chen tidak tahu. Saya dibesarkan di rumah kakek saya sejak kecil. Hingga 3 tahun yang lalu. Baru saya diambil kembali oleh keluarga Jiang di Zongyuan. Begitu ya? Alasan sebenarnya cukup panjang untuk dijelaskan. Kalau begitu, mari kita atur waktu untuk bicara perlahan. Sekarang juga sudah larut. Bagaimana kalau kita atur untuk malam besok? Segala sesuatunya terserah kepada Tuan Chen. Saya bisa saja. Kalau begitu besok malam. Tempatnya kamu tentukan. Ini adalah kartu VIP bintang 7. Dari keluarga Jiang di Zongyuan. Di seluruh gedung hanya ada satu kartu. Yang dapat memaksimalkan penggunaan. Semua sumber daya keluarga Jiang. Sementara itu, mereka menerima perlakuan tertinggi dari Jiang Zezong. Dari semua asetnya. Di Zongyuan. Jadi, hotel 7 bintang paling atas di Longhai. Longhai Chentai. Adalah milik Jiang Zezong dari Zongyuan. Dari Zongyuan. Sektor 1. Jika Emer Chen tidak keberatan, maka besok malam akan kami tentukan di sana. Baik. Maka kartu ini saya terima. Kami akan pergi duluan. Emer Chen, sampai jumpa besok malam. Sampai jumpa besok malam. Gadis besar dari keluarga Jiang di Zongyuan. Tampaknya tidak sederhana. Orang tua itu. Semoga kamu tidak datang untuk menyusahkan saya. Memang barang dari orang tua itu. Tapi, bocah nakal, ketika kau melihat surat ini, kau hampir tiba di usia yang tepat untuk berkeluarga. Hanya saja, seumur hidupku, mengabdikan diri pada pengobatan tradisional Tiongkok, tidak mendekati wanita. Kau tidak boleh meniru hal ini dariku. Sudah kucari untukmu, si kecil. Aku telah menentukan perkawinan. Seorang wanita, membuang-buang waktu. 5 tahun perasaanku, kini datang lagi satu. Mereka pasti ingin membatalkan pernikahan ini, tapi aku harus memberitahu kamu. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Pak Su masih di sini begitu larut malam. Apakah Anda tidak berniat untuk beristirahat? Tidak. Tapi bagaimana dengan kesehatanmu? Tidak akan bertahan, kan? Masalah bankuet penyerahan murid tidak ada kabar. Sekarang perusahaan harus mengimplementasikan rencana pengembangan selanjutnya. Sekarang bukan waktu untuk bersantai. Semua ini salah Chen Tianhao yang bodoh. Kalau bukan karena dia terus mengacau malam ini, masalah ini tidak seharusnya terjadi sampai ke titik ini. Baiklah. Halo. Apa? Pak Chu setuju menerima saya sebagai murid. Pak Su, ini telepon dari Pak Chu. Betul. Tuanku Chu setuju untuk menerima saya sebagai murid, dan juga menjadikan keluarga Su sebagai satu-satunya agen sumber obat dari grup Longhai. Benar-benar, kami benar-benar adalah satu-satunya agen sumber obat dari grup Longhai. Semua pembelian dan penjualan dari obat-obatan Longhai Group, semuanya milik kita. Betul begitu. Apakah itu pembelian untuk penelitian dan pengembangan, atau penjualan produk jadi? Semuanya milik kita. Jadi begini, kami grup juga masih memiliki kesempatan untuk memasuki Tianmen. Sebelumnya, Chen Tianhao yang imut itu mengacaukan pesta penobatan guru. Saya pikir, kami tidak akan pernah memiliki hubungan dengan Tianmen. Tidak apa-apa. Akhirnya yang menang tetap kita. Iya. Tidak peduli seberapa besar keributan yang dibuat Chen Tianhao. Seluruh Longhai, hanya Anda, Su Zong, yang pantas menjadi muridnya. Kalau tidak, bagaimana kami Wen bisa mendapatkan pengakuan seperti ini dari Master Chu? Sebarkan pesan itu. Mulai besok, dari atas sampai bawah, semua harus fokus pada pembelian obat. Ini tentang Emersu, yang menjadi murid Disciple of Medicine King, ketika dia masuk ke Tianmen. Itu Chen Tianhao. Diperkirakan juga akan ditinggalkan oleh Nona Jiang. Saat itu, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali, memohon untuk melihatnya.
Apa yang dia lakukan hanya membuatku merasa jijik. Hanya kemampuan diri sendiri yang luar biasa, yang merupakan sandaran paling dapat diandalkan. Chen Tianhao, pemahaman ini tidak akan pernah kau mengerti. Anak perempuan itu, bagi aku dan keluarga Chen, memiliki budi yang besar. Gadis kecil itu memang tidak sederhana. Bisa dibilang dia layak untukmu. Jadi aku dan dia telah membuat akta pernikahan. Dan sebagai perwakilan dari penguasa tertinggi Tianmen, lencana tongkat ular ini, sebagai saksi, ternyata ini hanya untuk menyusahkan saya. Tidak heran Master Tua tidak memberikan saya posisi raja pengobatan. Ternyata itu dijadikan sebagai tanda kepercayaan dan diberikan keluar. Sudah bertahun-tahun berlalu. Lambang tongkat ular ini berputar-putar. Akhirnya benda ini kembali ke pemiliknya. Tidak ada yang lebih layak untuk memakainya selain Anda. Cucu murid, Long Wei, selamat datang, Raja Pengobatan Tianmen. Ini hanya sebuah lencana saja. Hanya ada kita berdua di sini. Tidak perlu terlalu formal. Guru Paman, lambang tongkat ular ini adalah simbol Tianmen. Sejak guru tua meninggal, semua murid Tianmen sangat berharap Anda memakai lambang tongkat ular ini untuk memimpin Tianmen mencapai ketinggian baru. Kini Long Wei dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tidak bisa tidak terharu. Ya sudahlah, sudahlah. Bagaimana dengan penelusuran yang kau lakukan? Sudah terkumpul semua fakta-faktanya. Saat ini, putri tunggal keluarga Jiang, Jiang Wanting. Jiang Wanting adalah hasil dari hubungan antara Jiang Haifeng dan pembantunya 25 tahun yang lalu. Anak luar nikah, pembantu rumah tangga Jiang. Iya, setelah keluarga Jiang mengetahui hal ini, sangat marah. Belum sempat Jiang Wanting lahir, mereka sudah mengusir pembantu itu dari rumah. Jiang Wanting bahkan diperintahkan oleh kepala keluarga untuk selamanya tidak kembali ke Jiang Family. Namun tidak lama kemudian, kepala keluarga itu meninggal karena penyakit mendadak akibat kebencian yang terpendam. Keluarga Jiang di Zongyuan memang rumit. Kemudian keluarga Jiang di Zongyuan berkembang pesat. Tidak ada yang menyebutkan lagi tentang Jiang Haifeng. Hingga Jiang Haifeng menyadari bahwa tidak ada lagi penerus di bawahnya. Baru dia mencari kembali Jiang Wanting untuk mewarisi bisnis keluarga Jiang, yang merupakan putra sulung. Dan sekarang ini telah mencapai kesuksesan. Data ini mengatakan, keluarga Jiang telah mengatur calon pasangan lain untuk Jiang Wanting. Benar. Tapi saya belum menemukan data orang ini. Namun, latar belakangnya sangat luar biasa. Kakek keluarga Jiang, kemarahan yang terpendam sudah lama. Mungkin juga ada hubungannya dengan hal ini. Oleh karena itu, Nona Jiang Wanting terhadap pasangan pernikahannya sepertinya sangat tidak ramah. Jadi, ia rela menempuh jarak yang jauh, datang kepada saya. Saya merasa, dia tampaknya tidak tahu posisi Anda di Tianmen. Mengira Anda hanya seorang murid biasa di Tianmen. Atau mungkin, dia berpikir, dibandingkan dengan para anak muda dari keluarga terpandang, Anda yang tidak dikenal, lebih mudah untuk dikendalikan. Apakah Anda tidak tahu identitas saya? Menarik. Apakah Anda akan menerima perjanjian pernikahan ini? Kakek Wanting memiliki hubungan baik dengan Tianxi. Surat pernikahan ini juga memiliki lambang tongkat ular sebagai bukti. Seperti yang dikatakan oleh Tianxi, pernikahan ini tidak bisa saya batalkan. Jika ada masalah, anggap saja kita selesaikan masalah itu. Anggap saja ini sebagai balas budi tahun lalu. Mengerti? Tianhao? Sudah larut malam. Harap maafkan aku jika telah mengganggu istirahatmu, Pak Su yang tua. Ya, ini aku. Sekarang, sesepuh Herbawang setuju menerima Xia Liu sebagai murid. Dia juga bisa tertidur dengan tenang. Aku sadar bahwa penyakitku ini sudah tidak lama lagi. Besok siang, Long Hai Chen Tai Lai, seorang tabib ajaib dari Tianmen, yang tertua dan paling misterius di Daxia, akan datang untuk memberi saya konsultasi. Kamu juga datanglah. Juga bisa dibilang saya, sebelum meninggal, terakhir akan memperkenalkan beberapa orang yang bisa membantu Anda. Tuan Su, besok saya ada urusan lain. Saya ada beberapa hal. Mungkin saja, Xia Liu tidak ingin kamu keluar. Gadis ini bahkan masih berani mengeluh, jalan menemani suaminya. Sebenarnya, tunggu dia datang besok. Kamu lihat bagaimana saya berbicara padanya. Kakek, sebenarnya saya dan dia sudah. Baiklah, Chen Tianhao. Kamu tidak perlu membela dia. Kakek, saya hanya sudah tua. Tapi pikiran saya masih jernih. Besok, kamu tenang saja datang. Saya akan mengurusnya untukmu. Anggap saja ini untuk orang tua.
memberi saya sedikit muka. Waktunya sudah larut. Saya pergi dulu. Paman Guru, Anda masih harus kembali ke keluarga Su. 5 tahun ini, Tuan Su memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Kali ini pergi. Anggap saja sebagai perpisahan. Beritahu Chu Nantian. Siapkan saya sebuah hadiah. Besok, saya akan membawanya langsung. Guru, Anda secara resmi menerima lencana tongkat ular. Dan berita tentang pembukaan gerbang langit sudah menyebar ke seluruh gerbang langit. 100.000 murid gerbang langit dan petugas rumah sakit. Semua ingin bertemu dengan Anda untuk membahas pembukaan gerbang surga. Masalah besar 100 tahun untuk menerima murid. Anda lihat, saya rasa mereka tidak benar-benar ingin segera membuka gerbang surga, melainkan ingin memanfaatkan nama menerima murid untuk mendapatkan keuntungan. Sampai sini saja. Baik, Guru. Kanker limfoma Pak Su sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi saya khusus menyiapkan sebotol anggur perpanjangan umur ini untuk Anda. Anggur perpanjangan umur. Tidak buruk. Obat herbal ini adalah obat ajaib yang belum pernah kuberikan kepada siapapun, kepada orang lain. Bahan utamanya adalah buah roh api abadi berusia 1000 tahun, dan cabang darah, yang telah direndam selama 10 tahun penuh. Dapat dikatakan sebagai barang langka di dunia. Dapat membuat tulang menjadi daging kembali, membawa kembali kehidupan dari kematian. Meskipun pasien kanker stadium akhir, setidaknya mereka dapat memperpanjang umur mereka 20 tahun. Tidak berani mengukurnya dengan uang. Nampaknya memiliki dasar minuman penguat umur. Penyakit Pak Laus sudah bisa disembuhkan. Berhati baik, Saudara Master, biarkan saya mengantarmu. Tidak perlu. Kamu pulang dulu saja. Chen Tianhao. Lama tak bertemu. King Yue. Sudah lama kita tidak bertemu. Sudah cukup lama. Lihatlah. Sekarang saya sudah dipromosikan menjadi kepala departemen di grup Xianglin. Grup Xianglin? Ya, kamu belum tahu, kan? Itu adalah Long Hai, salah satu dari 4 keluarga besar. Itu milik keluarga Zhang Ting. Keluarga Zhang di Long Hai. Apakah kau pernah mendengarnya? Sebelumnya bertemu dengan kepala keluarga Zhang. Kau pernah bertemu dengannya? Kau pernah bertemu dengannya? Iya kan? Tadi malam, keluarga Long Hai berkumpul. Kau pasti mengikuti kakakku pergi ke pesta perjamuan guru, dan melihat dari jauh, kepala keluarga Zhang. Bagaimana? Pemimpin keluarga obat-obatan terkemuka. Apakah terlihat sangat berwibawa? Apa yang bisa dia miliki sebagai aura? Sebelumnya dia berlutut di tanah, memohon agar saya memberi Zhang keluarga sebuah jalan hidup. Saya tidak pernah melihat dia memiliki aura. Dia mulai bicara omong kosong lagi. Sungguh. Keluarga Zhang adalah Long Hai, salah satu keluarga farmasi terbaik di puncak. Meski sekarang kami keluarga Su sedikit berhasil, dasar pengetahuan kami masih jauh di bawahnya. Mengevaluasi seluruh keluarga Su, mungkin hanya saudara perempuanku yang bisa berbicara dengan ketua keluarga Zhang. Mari kita tidak membicarakannya. Dengar-dengar belakangan ini, kamu sudah bercerai dengan kakakku. Aku belum sempat memberitahu kakek Su tentang ini. Kesehatannya tidak baik. Jadi sementara ini kita rahasiakan saja. Kakek selalu sangat menghargaimu. Selama bertahun-tahun ini, yang telah dia lakukan untuk kakakmu, semuanya telah dilihatnya. Jika hal ini diketahui oleh beliau, mungkin kesehatannya. Namun karena hari ini sangat penting, konsultasi aneh di Tianmen Medical, kakekmu bahkan telah mengundangmu untuk berpartisipasi. Itu berarti, kakek sudah menganggapmu sebagai anggota keluarga Su. Lagi pula kamu dan kakakku sudah bercerai. Kalau tidak, kamu jadi suamiku. Tetap menjadi anggota keluarga Su. Kau lihat nih, sekarang aku sudah jadi ketua departemen di grup cincin apung. Gajinya juga pasti cukup untuk membiayai hidup kami berdua. Dia juga lembut, masih bisa melihat dokter dan disuntik. Meskipun saat mengenakan seragam, tidak semenarik kakakku, tapi aku masih muda, masih bisa tumbuh. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, meskipun tubuhku tidak sebanding. Jadi, kepribadianku pasti sudah cukup baik, kan? Aku lembut, perhatian, dan baik hati. Tentu saja aku tidak akan berkata kasar padamu. Tidak akan. Kalau kamu menikahiku, aku pasti akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa aku telah menikah dengan pria terbaik di dunia. Bagaimana? Apa yang kamu katakan? Aku tidak bercanda. Aku selalu ingin mencari seorang kakak. Salah. Aku selalu ingin mencari seseorang seperti kamu. Seorang pria yang bisa merawat orang. Lagi pula sekarang kamu sudah single. Kakek juga sangat menyukaimu. Pasti akan setuju. Pernikahan kita sempurna sekali, kan? King Yue. Ini adalah dia. Adalah sahabat dekatku. Ternyata dia adalah teman baik King Yue. Halo, namaku Fu Yanze. Di bawah keluarga Long Hai Ye, Direktur Eksekutif Tianheng Group.
Chen Tianhao. Tidak tahu Chen Xiong. Sedang bekerja di mana ya? Bekerja maksudnya. Sementara ini tidak ada pekerjaan. Kalau begitu Chen Xiong juga datang ke sini untuk makan di Long Hai Chen Tai. Kalau tidak begitu, sangat maaf. Long Hai Chen Tai adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Haicheng. Saya melihat Chen saudara berpakaian begitu sederhana datang ke sini. Saya kira dia datang untuk melamar pekerjaan kebersihan atau koki. Maafkan saya. Fu Yanze, kamu berlebihan. Hanya bercanda saja. Saya juga ingin mengingatkan Tuan Chen ini di mana tempatnya. Jadi harus memakai pakaian yang sesuai agar tidak mempermalukan diri sendiri. Nah, jika Tuan Chen tidak bekerja, maka berpakaian sederhana sebenarnya tidak masalah. Saya yang terlalu terburu-buru. Maaf. Begini saja. Mengingat kamu adalah teman King Yue, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, bisa datang mencariku. Dengan posisiku di grup Tianheng, akan kubantu menyusun posisi pembersihan. Masih bisa diatasi. Fu Yanze. Apakah dia harus pergi ke Tianheng untuk bekerja sebagai pembersih? Bukan tidak mungkin. Namun, kamu masih harus mengonfirmasi dengan Ye Chenghui lebih dulu. Apakah dia berani? Kau berani tidak menghormati Tuan Ye. Apa yang kau bicarakan? Itu adalah direktur dari Tianheng, ketiga keluarga besar di Long Hai. Tuan dari keluarga Ye. Tidak apa-apa. Sepertinya kau belum tahu. Tidak apa-apa, aku juga bisa memberitahumu. Ye Chenghui hanya pantas berlutut di depanku. Apakah kamu tahu? Kamu tahu tidak, jika kata-katamu barusan sampai ke telinga Tuan Ye, apa yang akan terjadi? Bagaimana? Ataukah dia masih? Kau ingin memutuskan jalan hidupku sekali lagi? Kau pantas? Orang sepertimu ini, satu kata dari kepala keluarga Ye, bisa langsung mengakhiri hidupmu. Aku sarankan, sebaiknya kau tahu diri. Begitukah? Dia Ye Chenghui sekarang, bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Masihkah dia memiliki kekuatan besar seperti ini? Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin mencoba menghadapi konsekuensi menentang tuan utama Ye? Baiklah Fu Yanze, Chen Tianhao adalah temanku. Apakah kau benar-benar harus bersikap seperti ini terhadapnya? King Yue, dia yang pertama kali memprovokasi Tuan Ye. Terlebih dahulu, aku hanya ingin memperingatkannya. Sekali saja, aku juga tidak tertarik untuk berdebat dengan jenis orang kecil seperti itu. Lihatlah karena kamu adalah teman King Yue. Saya nasihatkan kamu. Ada beberapa kata yang tidak bisa sembarangan diucapkan. Jika mengundang bencana, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Benarkah? Kalau begitu saya sangat ingin mencobanya. Baiklah. Jangan bicara lagi. Fu Yanze juga merupakan karyawan tingkat tinggi di Tianheng Group. Jika kamu membuat masalah ini menjadi lebih besar, tidak akan ada jalan keluar. Jika kakak tahu, dia juga akan menyalahkanmu. Apakah dia sedang mengganggumu? Dan kamu sangat membencinya. Kamu sudah menemukan saya. Saya bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Ah, tidak usah. Saya tidak ingin kamu. Karena saya yang menimbulkan masalah. Dia belum sampai pada tingkat yang bisa menimbulkan masalah bagiku. Itu juga tidak bisa. Tapi, jangan bicara lagi. Kalau kamu terus bicara, aku akan marah. Konsultasi akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Kamu harus membawanya ke konsultasi spesialis aneh dari Tianmen. Ada masalah? King Yue, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pertemuan hari ini adalah untuk sembarang orang? Bisa masuk? Malam ini, dokter-dokter hebat dari seluruh tempat berkumpul. Bahkan Wang Yao, Chu Lao. Dia juga membawa hadiah berat. Pesta Tianmen malam ini sepenuhnya untuk menguji apakah Su Xiuli layak atau tidak untuk mengikuti ujian masuk Tianmen. Bukankah kamu ingin pengangguran ini mempengaruhi masa depan tak terbatas keluarga Su? Kamu di masa depan? Fu Yanze, saya pergi ikut konsultasi dengan siapa? Ada hubungannya dengan kamu? Lagi pula, Chen Tianhao adalah kakek yang meminta untuk pergi. Ayo kita pergi. Itu kata Fu Yanze. Jangan dianggap serius. Dia hanya merasa sedikit prestasi sudah membuatnya sombong. Tapi menurutku, tidak peduli seberapa hebat dia tidak bisa mengalahkanmu. Baik, jangan dianggap serius. Bukankah ini Su King Yue? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu bergaul dengan orang yang seperti ini? Barang-barang yang menyedihkan. Sang Yao, kamu bagaimana bisa di sini? Aku ke sini tentu saja untuk menemani pacarku. Ikut serta dalam konsultasi medis dengan Dr. Lao Su. Malah kau yang datang. King Yue Su, pada acara penting seperti ini, mengapa kau membawa barang murahan seperti ini ke kebun naga Hai Chen Long? Tian Hao Chen tidak bisa bertindak. Kenapa? Zhang Yao adalah putri sulung keluarga Zhang.
putri dari grup Xianglin. Pacarnya juga berasal dari keluarga besar. Kami tidak bisa menghadapinya. Apa yang kalian bisik-bisikan? Kenapa? Apa aku benar? Jadi, terungkap, tidak ada yang bisa dikatakan. Sayang. Di depan banyak orang seperti ini. Bagaimana kau bisa mengungkapkan semua isi hatinya? Sekarang bagaimana? Wajahnya sudah benar-benar hilang. Su Qingyue, aku pikir kamu sombong banget. Tapi ternyata tidak. Anak Zhang Ting ya? Kendalikan lidahmu. Chen Tianhao, mengapa kamu mulai memukul? Lidahmu terlalu banyak bicara. Ajari dia untuk diam. Kau ini yang buta. Kau berani pukul aku. Anak kecil. Kau berani ganggu wanitaku. Kau mencari mati ya? Dia tidak sengaja. Bukankah aku sendiri yang mendekatkan wajahku padanya? Biarkan dia memukulku. Bukankah begitu? Kamu, bocah. Hari ini aku memberimu kesempatan. Bersembunyi dan minta maaf. Aku hanya akan melumpuhkan satu kakimu. Mengenai dia, masih bisa dibilang memiliki sedikit pesona. Kalau begitu, berikan saya teknik harmoniin dan yang antara saya dan Yao sebagai bahan obat. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Kalau begitu saya juga memberi kalian kesempatan untuk memutuskan kedua kaki kalian sendiri. Berikan kepada Qingyue. Membuat matamu buta. Apakah kamu tahu siapa kami? Masih memberi kami kesempatan. Siapa yang memberi keberanianmu? Anak muda, kau sudah menghina dengan minuman, bukan? Chen Tianhao, kita tidak perlu bertengkar lagi. Tidak bisa melawan mereka. Bahkan jika kakak datang, dia juga harus tunduk kepada mereka. Tenang saja, ada aku di sini. Mereka tidak akan bisa bergerak. Baiklah, kau berani. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Mengajarkanmu untuk menyadari nasibmu sendiri. Tunggu. Menurutku, lebih baik kita sudahi saja perkara ini. Apa yang seharusnya disudahi, ini sebenarnya hanya hal kecil. Tidak perlu dibesar-besarkan. Malam ini semua datang. Yang hadir dalam konsultasi medis dengan Dr. Su yang senior adalah para dokter ajaib dari berbagai daerah segera tiba. Jika mereka melihat kita ini dari keluarga terhormat, bahkan berbincang-bincang dengan orang-orang tidak bermoral seperti itu, akan sangat memalukan bagi keluarga kita. Bukankah begitu, para pemimpin? Ini memang benar. Nona Su ini adalah temanku. Lagi pula dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak salah. Jadi kalian berdua, jangan libatkan dia dalam masalah ini. Mengenai dia, jika kamu mau berlutut, bersujudlah dan mengaku salah. Mintalah aku untuk mengampunimu. Mengenai hal ini, aku akan bantu menyelesaikannya. Bagaimana denganmu? Juga pantas. Baiklah, baiklah. Karena kamu tetap tidak mengerti. Ya sudah, berharaplah pada diri sendiri. Tianhao, Qingyu, jangan salahkan aku karena tidak memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu bersyukur. Chen Tianhao, aku akan mencari cara untuk memberimu waktu. Kau pergi dari sini dulu. Mereka tidak akan melakukan apa-apa padaku. Tidak perlu. Kau akan mati. Aku sudah bilang. Tidak seorang pun dari mereka bisa menyentuhku. Qingyue, bukankah kau sudah mengerti? Barang seperti ini di sisimu. Tidak hanya tidak bisa membantumu sedikit pun, tetapi bahkan tidak bisa diandalkan. Malah selalu menimbulkan masalah bagimu. Baik itu kekuasaan atau status, dia jauh di bawahku. Kekuasaan dan status. Apa artimu bagiku? Di sini saja naik turun. Bagaimana bicaramu? Tidak takut memberitahu. Aku adalah direktur administrasi dari grup Tianheng. Grup Tianheng. Aku pikir dia adalah orang penting. Ternyata hanya seorang pelawak kecil. Kamu tidak memiliki kekuasaan atau status. Kamu tidak punya kuasa dan kedudukan. Kau siapa? Kau tidak tahu tentang posisi keluarga Ye di Longhai? Dia tahu betul. Aku akan beritahu kau. Dia adalah putra Tuan Li dari keluarga Ye di Longhai. Wakil direktur muda dari kelompok Tianheng. Ye Chen. Dan saya adalah wakil presiden dari Xianglin International. Longhai Zhangjia Zhang Yao. Nona Zhang, Ye Xiao. Direktur eksekutif. Biasanya bahkan tidak ada kesempatan untuk bertemu saya. Hari ini berani membuatku memberi wajahmu. Kau benar-benar punya nyali besar ya. Kepada Ye Xiao, saya benar-benar tidak mengerti. Anda di sini. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Anda jangan sampai menyamakan saya dengan orang kecil seperti ini. Yang penting adalah memiliki kesadaran diri. Yang Master mengatakan. Qingyue, cepat minta maaf kepada kedua gadis dan anak lelaki ini. Jika kedua orang ini mengejar masalah ini, kita akan selesai. Aku tidak perlu minta maaf.
Yang harus minta maaf adalah mereka. Apa maksudnya? Minta maaf kepada King Yue dalam 1 menit. Jika tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Apakah kamu sudah ketakutan? Mulai berbicara ngawur? Kedua orang ini adalah grup Long Hai. Apa dia seorang yang penting? Berani bicara seperti itu pada mereka. Lalu bagaimana? Keras kepala. Tidak ada harapannya. King Yue, kamu harus segera memutuskan hubungan dengan anak itu. Dia ingin mati sendiri sudah cukup. Masih mau menyeretmu. Ini sengaja mau mencelakanmu. Tidak perlu. Sang Yao. Kalau kamu ingin mencari masalah denganku silakan. Tapi Chen Tianhao tidak bersalah. Asal kalian bisa melepaskannya, saya bisa memenuhi permintaan kalian. Oh. Permintaan apapun, King Yue untuk orang sepertinya. Apa kamu layak? Layak atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena kamu berpikiran untuk melindungi orang yang payah ini, maka aku bahkan tidak bisa membiarkannya pergi. Su King Yue, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Oh, jangan. Jangan seperti itu, karena orang lain sudah memiliki kesadaran untuk berkorban. Maka mengapa kita tidak memuaskan orang tersebut? Ye Chen. Nanti kita bisa belajar bersama. Yang paling menarik, teknik harmonisasi yin yang. Setelah kekuatan penarik obatmu telah kita serap habis, kita akan meninggalkanmu untuk pelayan lainnya terus menikmatimu. Bagaimanapun juga orang seperti ini, kau pasti akan tertarik. Lebih baik. Ye Chen. Kau bahkan berani memukul Ye Xiao. Gila. Kali ini benar-benar akan berakhir. Chen Tianhao, sekarang kamu cepat pergi. Jangan takut, yang sulit menyelamatkan diri adalah mereka. Kalau terlambat pergi. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu, siapa yang sulit menyelamatkan diri. Kali ini, Pak Chu dan Pak Chen sudah menunjukkan kebaikan kepada kita. Akhirnya, memberi generasi muda kesempatan untuk bangkit. Iya. Ayah, saya di Long Hai Centai, dipukul orang. Apa? Kamu dipukul? Siapa yang melakukannya? Anak kecil yang tidak tahu diri. Sama sekali tidak menganggap keluarga ya kita serius. Ada apa ini? Paman Zhang juga ada di sini. Dia di tempat saya. Biarkan Paman Zhang mengangkat telepon. Bilang, ayah, anakmu dipukul orang. Mata mereka buta. Berani mengganggu Putri Zhang Tingku. Tunggu saja. Saya akan pergi melihatnya sendiri. Siapa sebenarnya yang berani? Ayo. Bawa orang ke sana. Tunggu. Tapi resep obat kita belum selesai. Kita harus segera menyelesaikannya. Semua resep obat diserahkan kepada Tuan Chu. Keluar dari Tianmen. Jika tidak, Tuan Chen akan tidak puas. Konsekuensinya akan merepotkan. Tidak masalah menunggu sebentar. Keluarga kita, Long Hai, meskipun sudah menuju ke akhir, tapi bukan berarti siapa saja dapat menginjak-injak kita dengan seenaknya. Ini juga terkait dengan martabat keluarga kita di masa depan. Memang seharusnya memberi contoh. Sekalian juga mengingatkan kedua anak itu, agar belakangan ini lebih rendah hati dalam bertindak, supaya tidak menimbulkan reputasi buruk. Tidak salah. Maksud Tuan Chen adalah, orang yang berperilaku baik masih memiliki jalan hidup. Jika kedua anak ini melakukan apa kejahatan yang akan datang, takutnya tidak bisa diselamatkan. Iya, ayo pergi. Ayahku dan kepala keluarga Ye, mereka akan segera tiba. Kalian berdua, tunggu saja sampai mati. Yao Xiao dan Nona Zhang. Sebenarnya hubungan saya dengan kedua orang ini tidak terlalu dekat. Akan menunggu kedua tuan rumah datang. Saya mohon kepada kedua nona dan tuan muda, tolong bantu saya bicara baik-baik, jangan sampai marah kepada saya. Dia terutama, sebelumnya pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Tuan Ye. Sangat sombong, harus dihukum dengan keras. Aku tahu. Dia tidak akan lolos. Akan bisa melindungi diri. Tidak mau memutuskan hubungan denganmu. Apakah harus menunggu mati bersamamu? Sebentar lagi. Tetapi ada dua keluarga besar dari dunia medis Long Hai yang datang. Mereka semua adalah murid-murid langsung dari Tianmen. Kalau kamu bisa hidup sampai hari ini, aku akan meminta Yan Ze untuk berlutut dan menggonggong seperti anjing. Baik. Ingat kata-katamu. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Aku akan menelepon kakakku. Mungkin dia punya cara. Jangan menelepon. Ayahku mereka sudah tiba. Su King Yue. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi kalian. Siapa? Berani mengganggu Putri Zhang Tingku.
Direktur Eksekutif Grup Tianheng. Pernah bertemu dengan kepala keluarga Ye. Kepala keluarga Zhang. Mengapa kau di sini, Tuan Ye? Saya datang untuk membicarakan kerjasama obat-obatan. Namun, tak disangka ketika baru tiba, saya mendengar seseorang berbicara tidak sopan tentang Anda. Mengatakan bahwa Anda sudah kesulitan menyelamatkan diri sendiri. Bahkan lebih dari itu, meminta Anda untuk menundukkan diri. Lebih jauh lagi, terhadap Ye Xiao dan Nona Zhang bertindak. Berani sekali. Saya ingin melihat, siapa sebenarnya berani semacam ini. Ayah, dia sangat tidak tahu malu. Bertindak sekehendak hati. Sungguh tidak menganggap keluarga Ye kami serius. Benar. Ayah, lihatlah. Dia bahkan membuat wajah putrimu memerah. Hari ini kamu harus menghukumnya. Baik-baik saja untuk memberi putri. Keluarlah kemarahan ini. Tidak tahu hidup mati. Chen. Karena dia sudah mengganggumu, maka hari ini di Longhai, tidak ada yang bisa melindunginya. Panggil orang. Tangkap orang yang berbuat onar itu. Baik. Kepala keluarga Ye, kepala keluarga Zhang. Kejadiannya tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Hari ini di Longhai ini, tak ada yang bisa melindungiku. Kepala keluarga Zhang, sudah 1 malam kita tidak bertemu. Kekuasaan keluargamu semakin besar ya. Chen. Tidak tahu hidup dan mati. Sombong. Kau ini siapa? Berani berbicara seperti itu di depan ayahku dan Pak Sang. Kau tidak ingin hidup, ya? Anak durhaka. Bungkam. Ayah. Kenapa kau pukul aku? Bungkam dan minta maaf. Apakah kau harus minta maaf kepadanya? Berikan saya. Berikan saya kotak kayu jinsinan. Yeh Chen Hui dari keluarga Yeh sudah bertemu dengan Tuan Chen. Ini adalah sedikit penghargaan dari keluarga Yeh. Jamur ungu 9 tingkat yang berusia 1000 tahun. Nilainya 80 juta. Saya harap Tuan Chen berkenan menerimanya. Kepala keluarga Yeh. Ayah. Sepertinya kamu yang lebih mengerti ya. Dia berlutut dan menunduk. Apakah kamu melihatnya? Saya. Tuan Chen. Sang Jia Zhangting. Saya sudah bertemu Tuan Chen. Ayah. Anda sedang melakukan apa dengan Paman Ye? Kenapa? Sampai-sampai berlutut di depan orang miskin ini? Diam. Jika kamu berbicara lagi, saya akan mengusirmu dari keluarga Zhang. Masih berdiri di situ ya? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Chen. Maaf tidak perlu. Permohonan maaf dari putri besar keluarga Zhang di Longhai. Orang kecil seperti saya tidak layak menerimanya. Tuan Chen, tidak bisa berkata begitu. Anak perempuan saya ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Anda? Dia tidak hanya menghina King Yue, tetapi juga menyerangnya secara langsung. Apa yang harus dilakukan? Saya rasa, kepala Zhang seharusnya sudah tahu. Mulai hari ini, gadis ini diusir dari keluarga Zhang. Biarkan dia hidup atau mati. Keturunan tidak boleh berpraktik medis selamanya. Ayah. Anda bilang apa? Diam. Apakah Anda tahu masalah besar yang Anda buat? Seberapa besar? Diusir dari keluarga Zhang. Generasi muda. Jalan hidupnya tidak boleh terputus. Tuan Chen ini. Apa? Apa kamu merasa perlakuan seperti ini masih terlalu ringan? Tidak. Aku mengerti. Kau ingin aku mati. Dengan alasan apa? Apakah kamu gila? Panggil orang. Bawa perempuan ini pergi. Tunggu perintah Tuan Chen. Tuan Chen, apakah ini memuaskan Anda? Lepaskan saya. Mengenai dia. Tuan Chen, anak ini bertindak melawan arus. Karakter yang buruk. Tidak boleh dibiarkan. Saya, keluarga Ye, bersedia memutuskan jalannya. Mengusir dari keluarga. Kau memang tegas. Seharusnya, yang menghina Tuan Chen harus dihukum. Ayah, Bapak tidak bisa menyerah pada saya. Ayah, saya bisa membayar dendanya. Saya bisa minta maaf. Meskipun saya tidak sehebat kakak laki-laki saya. Tapi aku juga anakmu. Ayah, kau tidak berguna. Hanya bisa merusak. Rumah Ye, tidak bisa kau tinggali. Datang sini. Bawa dia pergi. Ayah. Tuan Chen, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, maafkan saya. Kamu berani mengganggu Tuan Chen. Aku merasa tidak ada orang di sekitarku. Aku menganggap diriku lebih dari yang lain. Aku tidak pantas menjadi manusia. Tuan Chen. Aku benar-benar tidak berniat demikian. Kuharap Anda mau memaafkanku. Bukankah sebelumnya Anda yakin, setelah mereka berdua tiba, apakah saya pasti akan mati? Kalau begitu, itu adalah kesalahan saya sesaat. Tuan Chen, tolong. Saya minta maaf kepada Anda.
Asalkan Anda bisa memaafkan saya, Anda boleh meminta saya melakukan apa saja. Tidak perlu. Saya tidak tertarik untuk menonton pertunjukan badut. Mulai sekarang, saya tidak ingin dia mengganggu teman-teman saya. Ini adalah Tuan Chen. Saya mengerti. Chen. Tuan Chen, konsultasi segera dimulai. Jangan biarkan Tuan Su menunggu terlalu lama. Mari kita masuk. Baik. Mengantar Tuan Chen. Mulai sekarang, Anda diusir dari grup Tianheng. Setelah ini di Longhai, semua industri akan diblokir secara permanen. Tuan Ye, saya tidak memiliki prestasi, tetapi saya juga telah bekerja keras. Hanya saja Anda sendiri yang tidak punya mata. Chen Tianhao, mengapa Tuan Zhang, dengan kepala keluarga Ye, begitu menghormati kamu ya? Karena hari ini saya mengundang seorang tamu yang sangat penting. Di tangannya ada kartu hitam VIP 7 bintang yang diterbitkan oleh keluarga Jiang di Zongyuan. Saya harap kalian dari Longhai Chentai layanan tidak ada kekeliruan. Harus menerima dia dengan standar tertinggi. Nyonya Jiang, Anda tenang saja. Begitu kartu hitam VIP 7 bintang muncul, saya Longhai Chentai pasti akan memberikan segala upaya untuk menyediakan layanan terbaik. Silakan. Berkali-kali menekankan. Takut ada yang terlewat. Wanti, sepertinya kamu sangat peduli pada tunanganmu ini. Aku hanya ingin sebisa mungkin mendapatkan sedikit simpatinya. Chen Tianhao. Lebih jauh dari yang saya bayangkan. Lebih sulit untuk dipahami. Adalah tidak bisa dipahami. Benar, hadiah pertemuan yang seharusnya diberikan kemarin sudah dikembalikan lengkap dengan jumlahnya. Dia memberikan kesan padaku. Tidak semudah yang terlihat. Sekarang sudah begini. Aku hanya berharap dia bisa lebih dapat diandalkan dibandingkan yang diatur oleh keluarga Jiang, yaitu Fujiawan, yang lebih dapat dipercaya. Saya pikir, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun tidak terlalu baik, pasti lebih baik daripada Fujia. Anak yang manja itu. Kamu begitu yakin? Saya ingat. Kamu pernah bilang. Kamu tahu identitasnya. Jauh lebih berharga daripada yang bisa diperkirakan orang biasa. Xiao Jingya, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Apa mungkin? Bagaimana bisa? Wanting? Aku bukan hanya asistenmu, tapi juga sahabat baikmu. Bagaimana mungkin aku punya sesuatu yang bisa kusembunyikan darimu? Kalau begitu, apa yang kau katakan sebelumnya? Itu karena aku ingin menunjukkan martabatmu di depan mantan istrinya. Tentu saja tidak bisa membuatmu seperti ini, putri keluarga Jiang. Malu di hadapannya? Ya, ternyata seperti ini. Sebenarnya, saya mengenalnya. Hampir sama dengan Anda. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, adalah di apotek itu. Di antara orang-orang yang membeli obat, itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Biasa saja. Mengapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye begitu menghormati kamu? Karena saya bisa menentukan hidup dan mati mereka. Kamu mulai omong kosong lagi. Keluarga Zhang dan keluarga Ye merupakan keluarga medis terkemuka di seluruh negeri. Melihat seluruh Longhai, hanya ada satu orang yang bisa memutuskan hidup dan mati mereka, yaitu sang Raja Obat Tianmen, yang sudah tua, Chu, tidak buruk. Chu Nantian juga akan menundukkan kepalanya. Sudahlah, kalau engkau tidak mau mengatakan sesuatu, jangan katakan. Lagi-lagi tidak ada yang memaksa engkau. Sehari penuh, mengada-ada dengan berbagai macam omong kosong. Yang kubicara bukan omong kosong. Ya, semuanya benar. Yang kau bicara itu benar. Ayo kita pergi. Kak Summer Willow, kau masuk dulu. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Chen Tianhao. Baik. Apa yang ingin dikatakan oleh Su? Kondisi penyakit kakek sekarang sangat tidak stabil. Tentang perceraian kita, saya belum memberitahunya. Sebaiknya kamu jangan membuatnya tertekan. Apakah kau pikir kamu bisa menyembunyikannya terus? Aku akan memberitahunya saat waktunya tepat. Tapi bukan sekarang. Bisa. Iya. Ada apa lagi, Pak Su? Acara konsultasi hari ini bisa berlangsung dengan saudara laki-laki besar keluarga dan menantunya. Ada hubungan yang besar. Identitasnya tidak sederhana. Harapannya adalah di pertemuan tersebut, kamu bisa bicara lebih sedikit. Perhatikan kata-kata dan sikapmu. Jika tidak, nanti tidak ada yang bisa membantu kamu. Keluarga Jiang di Zongyuan juga tidak bisa. Masalah ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Su Zong. Chen Tianhao, kamu selalu seperti ini. Selalu hanya akan mengecewakan orang. Aduh, adik ipar. Kau jangan sebut dia. Apa sifat aslinya? Kau belum tahu? Ini malah rumah tangga yang jarang terjadi. Supaya tidak mengurangi kegembiraan semua orang. Itu dia, Zi. Saudara iparku sekarang luar biasa. Jika kamu membuatnya marah, dia bisa menghantammu ke rumah sakit. Dia berani. Dia sudah berani melawan. Jika dia benar-benar berani memukulku,
Putri sulungku yang sudah menikah, bisa membunuhnya. Cukup, cukup, cukup. Apa masalahnya kalau aku mati lambat? Sebentar lagi. Dokter-dokter hebat dari berbagai tempat akan segera datang. Dengan kalian yang berisik seperti ini, apa jadinya? Tian Hao, ayo, duduk di sampingku. Terima kasih, Pak Tua. Aku bisa duduk di sini saja. Kau yang aku telepon untuk datang. Mana ada baru saja datang. Langsung harus menderita. Tenang saja. Selama ada aku, Pak Tua. Sekali nafas. Aku mendukungmu. Kakek. Juga tidak ada hubungan darah denganmu. Kamu agak berlebihan. Chen Tianhao adalah saudara iparmu. Dan dia juga menantuku. Dari mana bisa dibilang tidak ada hubungan darah? Sudah berangkat. Jangan bikin kakekmu marah. Saudara ipar. Dia itu bukan ipar. Kita ini keluarga. Semua sudah hampir datang. Tunggu sebentar. Setelah dokter-dokter hebat dari berbagai tempat datang, tidak seorang pun boleh kehilangan kontrol. Jika berani menyinggung Tianmen, maka usaha keluarga kami selama puluhan tahun ini akan hancur semua. Itu kakek kami. Kami tidak berani menyinggung orang-orang Tianmen, kan? Sebelumnya, Anda lihat dulu yang ini. Aku mendapat buah Tianyuan dari perbatasan. Hanya dengan satu butir ini bisa memperpanjang umur 100 tahun. Ini juga obat suci yang kuingat untuk Anda. Buah Tianyuan. Kakek, buah Tianyuan ini luar biasa. Di pasar obat internasional, ia juga terkenal. Hanya satu buah ini, nilainya jutaan yuan. Hanya satu buah ini. Iya, betul. Sepertinya para penjelajah memiliki sesuatu yang patut dirayakan lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengeluarkan buah roh yang begitu berharga ini. Memang tidak salah lagi, Kak Qianru. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kakek, Anda seharusnya sudah mendengar. Tianmen Yao Wang Culau mengadakan jamuan khusus untuk kakak perempuan, dan berita tentang menerima kakak perempuan sebagai murid. Perkara ini sudah terdengar di mana-mana. Sekarang ini, seluruh tokoh dan keluarga ternama di Longhai, semuanya berpikir keras, ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan keluarga Sukami. Benar, tepat kemarin malam, di acara perayaan mengajar, kakak saya, dia menonjol dengan bakatnya, mengejutkan semua orang, berhasil menjadi satu-satunya agen bahan obat di Longhai International. Biar saya jelaskan dengan sederhana. Kedepannya, Longhai International, baik itu pengadaan bahan obat, atau pengembangan formula, atau bahkan penjualan obat, semuanya akan menjadi milik keluarga Su. Agen, hak agen Linghai International, Cunan Tian akhirnya memberikannya kepada keluarga Su. Xia Liu. Apakah ini benar? Ya, kakek. Tapi prosesnya sebenarnya tidak se-ekstrim yang dikatakan ekspedisi di sana. Tetapi ada beberapa rintangan di tengah. Namun untungnya, akhirnya Raja Obat mengakui kemampuan kami. Awalnya saya berencana untuk menunggu kontrak agen ditandatangani. Berbicara lagi dengan Anda, anak ini. Ada kabar baik apa? Masih menyembunyikan dari kakek. Bagus. Keluarga Sukita sepertinya akan terbang tinggi dengan bantuan Xia Liu. Maka itu berarti Xia Liu di kemudian hari akan menjadi orang favorit dokter tua Kaisar Obat di Chu. Tapi untuk mencapai masuk ke Tianmen, menjadi puncak industri farmasi Longhai, belum saatnya, belum terlalu cepat. Apa yang pagi-pagi, dia adalah murid langsung dari Raja Obat. Di seluruh Daxia, itu sangat jarang. Xia Liu di masa depan, benar-benar bisa mandiri. Luar biasa, sayangnya. Di rumah ada beban. Iya, Xia Liu, jangan salahkan sepupu yang berbicara kasar. Bagaimanapun juga, sekarang kamu adalah sosok terkemuka di masyarakat. Tapi di rumah ada suami yang selalu tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa memberimu. Ya sudah, biarkan saja. Kalau berita ini tersebar tentang gosip yang beredar mengenai dirimu, pasti tidak sedikit. Mencari menantu, harus yang seperti Qianru kita ini. Pacar yang dia pilih dulu. Namun, putra dokter medis utara wilayah, Cahai Seong Park, dia adalah orang dari Tianmen. Dia ada di Tianmen. Dia memiliki ratusan murid dan cucu. Saat dia kembali, siapa yang tidak akan menghormatinya? Itulah yang saya tahu. Sekedar tahu saja. Dia itu seperti lumpur yang tidak bisa dinaikkan ke dinding. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Cha Sung Bek? Jika dia memiliki 1/1000 dari orang itu, aku akan memuja dia. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Chen Tianhao juga telah melakukan beberapa hal. Kakak Xia Liu merawat dengan sangat baik. Anak kecil jangan banyak bicara. Merawat dengan baik juga ada gunanya. Keluarga Sukami, yang paling tidak kekurangan adalah pembantu. Chen Tianhao, kakak tahu. Kamu mendengar kata-kata ini, pastinya perasaannya tidak baik. Tapi itulah fakta. Sebagai seseorang yang sudah mengalaminya, kakak berharap kau sedikit pun memiliki pemahaman diri. Kau harus memikirkan dengan jernih apa yang seharusnya kau lakukan. Baru kau pantas untuk Xia Liu. Hanya dengan Chu Nantian saja. Status murid,
Tidak lain hanyalah sebagai perwakilan grup Longhai saja bisa membuat kalian menunjukkan wajah asli bisnis ini. Ternyata tidak rugi sama sekali. Apa yang dimaksud tidak lain? Perwakilan grup Longhai. Kalau kamu punya kemampuan jadi perwakilan sebuah grup, coba tunjukkan. Ngapain berpura-pura di sini? Masalah itu dari awal adalah saya yang memberi petunjuk diam-diam kepada keluarga Su. Chen Tianhao, minuman belum diminum. Kau sudah mabuk seperti ini. Kakek masih duduk di sini loh. Ingin menggunakan cara ini untuk memperoleh penghargaan diri. Hanya akan membuat lebih malu. Hari ini dalam pertemuan penting, saya tidak ingin berdebat denganmu. Tapi saya berharap kamu bisa mengerti. Keberhasilan Su Family hari ini semua berkat kemampuan saya secara pribadi. Jadi setelah perjamuan pengantar guru, Tuan Chu datang untuk memastikan mengambil saya sebagai murid. Biarkan aku menjadi satu-satunya agen. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungan sama sekali. Chen Tianhao, kemampuan pribadi. Ah ya sudah. Kamu ngapain ngobrol tentang ini dengan dia? Itu bisa masuk ke gerbang surga. Kesempatan yang sangat baik. Hanya dia. Dia tidak akan pernah menemukannya seumur hidupnya. Hari ini kakek memanggilmu untuk ikut konsultasi. Kau harus menunjukkan sesuatu. Barang berharga, kan? Kalau tidak, kau juga tidak enak untuk duduk di meja. Atau apakah kamu datang dengan tangan kosong? Jika aku tidak ada di sini, kalian seumur hidup. Jangan harap bisa mendekati gerbang surga. Mengenai harta karun. Inilah yang aku berikan kepada Tuan tua. Saya ingin lihat, ini barang bagus apa? Kenapa kamu membuat keributan sebesar ini? Saya kira apa? Ini kan cuma minuman botolan biasa. Hanya ini. Bisa diminum. Chen Tianhao, kamu memberikan barang seperti ini kepada kakek. Tidak pantas, kan? Apa yang tidak pantas? Ini dari ekspedisi. Tapi ini buat Tianyuan dari perbatasan gurun. Nilainya jutaan. Sedangkan yang kamu berikan, takutnya baru diambil dari lubang tanah mana. Dikemas, kan? Berapa harganya? Ini adalah minuman kesehatan. Menggunakan buah Phoenix seumur 1000 tahun dari Gunung Changbai. Dan cabang darah. Direndam selama 10 tahun. Belum pernah dijual keluar. Setidaknya bisa memperpanjang umur pamong tua itu. 20 tahun. Nilainya jauh lebih dari jutaan rupiah dapat mengukurnya. Dan jauh lebih dari yang kalian bayangkan. Dengarkan. Kalian dengarkan. Omongan besar ini masih bisa memperpanjang umur tuan itu. 20 tahun lagi. Minuman perpanjang umur. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Itu karena kamu kurang berpengetahuan. Baiklah, aku kurang berpengetahuan. Kalau begitu anggap saja ini minumanmu. Apa obat tradisional Cina apa yang digunakan untuk merendamnya selama 10 tahun? Itu hanya bisa dikatakan sebagai fungsi penyesuaian yang lembut. Itu sama sekali tidak mungkin. Dengan apa kamu bisa bandingkan dengan buah tianyuanku? Minuman ini hanya ada 1 botol di dunia. Sebelumnya, aku menyebutnya dapat memperpanjang umur 20 tahun. Ini juga perkiraan yang konservatif. Nilainya, walaupun menawar triliun, tidak bisa membelinya. Nilainya triliunan. Kamu bisa mengatakannya. Chen Tianhao, kamu benar-benar mengira semua yang hadir di sini adalah bodoh dan mudah dibohongi? Hadiah ini diberikan. Masih belum cukup memalukan, ya? Syukurlah para dokter ajaib dari setiap daerah. Sekarang belum ada di lokasi. Tidak ada orang luar. Kalau di rumah kalian ke depan, ya. Kalau membawa ini, bawa orang yang belum pernah melihat dunia. Bisakah dia berpikir lebih jauh? Hanya dia kan? Masih mau pergi bersama kita. Tidak ada cara. Cukup. Sudah begitu hebatnya. Pergi saja keluar sana. Satu persatu hanya tahu menjadi kuat di dalam rumah. Sebenarnya, ini adalah hadiah untuk kalian. Ataukah itu untuk saya? Hadiah untuk keluarga kita? Niatnya jauh lebih penting daripada nilainya. Hadiah yang diserahkan Xian Tianhao ini, saya sukai. Buah ini, kamu taruh dulu. Mulai rapat diagnostik. Diperkirakan para dokter ajaib dari Tianmen. Mulai sekarang, tidak akan membiarkan saya minum lagi. Saya yang tua ini sekarang minum. Untuk mengobati rasa rindu. Kakek. Sudahlah. Apakah kamu belum cukup membuat keributan? Cepat duduk kembali. Tianhao jangan ikut berdebat dengan mereka. Terima kasih, tua. Kau dengan aku ya. Jangan terlalu formal. Minuman ini. Minuman ini kuning dan keruh. Kamu berani bilang ini bernilai triliunan. Chen Tianhao, aku rasa kamu tidak tahu dari mana mendapatkan minuman palsu ini. Menipu kakek itu, kan? Dibuat selama 10 tahun. Obat berharga seperti ini memang begitu. Omong kosong.
Minumanmu terlihat tidak bagus. Kalau kakek meminumnya, apa akibatnya? Bisakah kamu menanggungnya? Chen Tianhao, kita semua adalah keluarga. Jika kau memang tidak memiliki apapun yang bisa diperlihatkan, tidak ada yang akan mengolok-olokmu. Itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut kakekmu. Bagaimana kamu bisa berbohong dalam hal seperti ini? Bagaimana kamu bisa mengecewakan kakekmu? Bagaimana kamu bisa untuk menyakiti kakekmu? Hanya demi harga dirimu. Minuman ini bukan palsu. Apakah kamu masih berani membela diri? Kamu sebenarnya sedang melakukan apa? Kamu berani melakukan hal itu pada ibuku dan ekspedisi. Aku belum mencarimu masalah. Sekarang kamu berani berbuat begini pada kakek. Dan memikirkan hal yang jahat seperti ini. Kakek biasanya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kau tidak percaya padaku lagi. Apa yang kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Kalian jangan bertengkar. Mungkin ada sesuatu di dalam. Sebuah kesalahpahaman. Kan? Kesalahpahaman apa? Apa mungkin karena orang tua itu menyebut namamu? Biarkan dia membawa minuman palsu itu. Cukup. Aku percaya pada Chen Tianhao. Minuman ini tidak bermasalah. Aku akan minum ini. Kakek, minuman ini tidak bisa diminum. Xia Liu. Kamu. Kakek. Ini, kamu harus mendengarkan kakakku. Minuman ini, kamu sama sekali tidak boleh minum. Biasanya, kamu lebih condong ke Chen Tianhao, itu tidak masalah. Tapi sekarang kondisi penyakitmu semakin parah. Saya, sebagai seorang yang lebih muda, aku tidak bisa membiarkanmu melihat ke dalam jurang api, kan? Chen Tianhao. Hanya dengan ini saja. Dan minuman ini tidak layak untuk dihidangkan. Ekspedisi. Bagaimana kamu menumpahkan minuman keras? Pak Tua. Tumpah sudah tumpah. Yuan Zheng. Bukankah juga untuk kebaikan Anda? Betul kan Pak Tua? Kamu tidak bisa mengingat seseorang dengan minuman palsu. Datang untuk menyakitimu orang luar. Marahlah pada ekspedisi yang selalu memikirkanmu. Ini tidak adil. Kalian sedang ramai-ramainya. Semua sudah datang. Seong Park. Kau sudah datang. Akhirnya kau datang. Ada sedikit keterlambatan di jalan. Maafkan aku semua. Harap maklum. Apa yang kau katakan itu? Sudah baik kau datang. Cepat, datang dan duduk di sini. Yoh, Tuan. Sepertinya wajahnya tidak terlihat baik. Bukan karena ada orang yang memberi minuman palsu. Ingin mencelakakan Tuan. Minuman palsu. Yang ini. Lihat. Ini kuning dan keruh. Begitu dilihat. Ini pasti bukan barang baik. Untung saya menyadarinya tepat waktu. Kalau tidak, kakek sudah meminumnya. Ini, saudara Shengpu. Untuk minuman ini, jangan kamu urus. Kau berikan aku. Aku langsung menuangkannya. Tutup mulutmu. Opa Seong Pak, apa yang kau lakukan? Mengapa kau minum? Kau tidak takut mati. Cepat, segera cari sesuatu untuk menangkapnya. Cepat keluarkan itu. Jangan berisik. Seteguk anggur ini masuk ke perut. Energi yin dan yang bertemu. Sebuah kekuatan yang besar. Energi suci yang murni. Dengan perlahan naik. Ini bukan sekadar minuman palsu. Ini jelas merupakan harta karun di dunia. Minuman suci yang tak tertandingi. Benarkah ini nyata? Kang Seongbok, kau tidak bercanda kan? Bercanda. Ibu, bagaimana bisa bercanda tentang ini? 10 tahun yang lalu, kami para dokter ajaib dari Tianmen, bersama dengan Kaisar Obat Chu, membahas resep pil pada saat itu. Kaisar Obat Chu secara pribadi mengeluarkan minuman panjang umur yang baru ia rendam, kurang dari 5 hari yang lalu. Saat itu, obat-obatan belum memberikan efek maksimal, tapi sudah cukup untuk menyembuhkan luka dengan cepat, menambah umur setidaknya 5 tahun. Saya beruntung mencicipinya sekilas. Rasanya, saya tidak akan pernah lupa. Hanya tidak terpikirkan. 10 tahun kemudian, anggur ini menjadi makin kental hampir 100 kali lipat. Kelihatannya, setidaknya bisa memperpanjang umur 20 tahun. Anggur yang direndam oleh Kaisar Obat Chu. Itu, kalau ini benar. Berapa nilainya ya? Ini adalah minuman awet muda, tapi daging tulang putih, menghidupkan yang mati, dan belum pernah dijual keluar. Bagaimana bisa nilai uang? Mengukurnya? Mengamati seluruh grade Xia. Tingkat kualitas minuman beralkohol seperti ini, mungkin tidak akan bisa dilampaui. Minuman ini benar-benar ada. Ini tidak mungkin kan? Ekspedisi. Siapa yang mengirimkan minuman ini? Di mana sisa minumannya? Tidak mungkin hanya segelas ini, kan? Saya. Ini. Ada apa? Tidak nyaman untuk dibicarakan. Itu juga benar. Minuman seperti ini bisa disajikan. Meskipun bukan orang yang berada di atas banyak orang di gerbang surga. Sepertinya tidak jauh berbeda. Orang seperti ini bisa datang ke pertemuan kami. Memberikan secangkir minuman seperti ini sudah merupakan sebuah penghormatan yang sangat besar. Tua bangka, sepertinya banyak hal telah terjadi selama aku tidak ada. Keluarga kita Su ternyata menghasilkan tokoh besar. Oh ya, anggur ini seharusnya ada 1 botol penuh. 1 botol penuh. Pak leluhur, Anda tidak sedang bercanda, kan? Lalu, di mana minumnya?
Kenapa saya tidak melihatnya? Semua sudah dituangkan oleh orang itu. Siapa dia? Apa? Itu yang kamu lakukan. Kamu telah menuangkan seluruh botol ramuan panjang umur ke dalamnya. Aku tidak tahu itu yang asli. Kau ini brengsek. Apakah kamu tahu apa yang telah kau lakukan? Sungguh berharga. Aduh, Kak Shengpu, ini bukan salahku. Minuman ini dari Chen Tianhao. Siapa yang bisa menyangka dia yang payah ini bisa memberi barang semahal ini? Apa yang kau katakan? Anggur ini kau berikan? Cukup baik. Anggur ini aku berikan. Aku ingat kau menikah ke keluarga Su, kan? Minuman ini kamu dapat dari mana? Dari teman. Apa mungkin kamu juga kenal dengan Chu Lao? Bisa dibilang sudah lama kenal. Kamu tidak bohong. Kenapa? Apa kalian masih berpikir bahwa anggur ini adalah hasil curianku? Katakan saja itu hasil curian. Kalau tidak, mana ada teman yang akan memberimu anggur semewah ini? Benar sekali. Pasti hasil curian. Sudahlah, tidak perlu berkata begitu. Tuan Chu, semua ramuan obat dan pil disimpan di brankas grup Longhai. Tidak mungkin ada yang dicuri. Ternyata apa yang dikatakan Chen Tianhao semua benar. Nah, kalau minuman itu biarkan hancur. Kita semua keluarga. Apa yang kamu lakukan hari ini? Saya tidak akan mengejar. Tapi kamu harus ingat, jika yang lain dari aporter unik tahu, pecahkan botol ini, kau tidak akan cukup membayarnya dengan nyawa. Benar. Brosan Park, aku tahu. Dan juga kau, karena kau telah memberikan botol ini. Itu adalah barang unik di dunia. Maka kau harus jelaskan. Jelaskan dengan jelas. Minuman ini hancur. Kamu juga harus bertanggung jawab sebagian besar tentang minuman ini. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Yang tidak percaya adalah mereka yang mengatakan itu adalah minuman palsu. Atau mereka yang menghancurkan anggur ini. Atau mereka. Sekarang kau malah bilang, aku yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Ada pendapat. Apa yang dikatakan Qian Shengpu adalah segalanya. Dia adalah dokter ajaib dari gerbang utara di wilayah utara. Statusnya tak kalah dengan Raja Obat Kakek Chu. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melawan dia? Dokter ajaib dari gerbang utara. Benar-benar sombong. Sungguh sombong. Apa yang kau mengerti? Aku akan memberitahu kau. Dengan sikapmu ini, kau tidak bisa mengalahkan jari manapun dari Pak Seong Park. Bahkan jika kau mencobanya. Baiklah, cukup. Debat sekarang berhenti. Semua duduk kembali. Chen Tianhao, bukan saya yang bilang kamu bertahan di keluarga Su selama 5 tahun. Bergantung pada Xia Liu untuk makan dan minum. Ini tidak baik, kan? Bagaimana kalau begini? Manfaatkan kesempatan karena kakak iparmu sudah kembali. Saya akan minta dia membantu kamu. Ya, tolong bantu aku. Iya, sayang. Sekarang kamu adalah dokter ajaib Tianmen. Sudah mendengar tentangnya sejak lama. Harus menemui yang tertinggi di Tianmen. Yang paling berkuasa itu. Bagaimana kalau biarkan dia pergi ke klinikmu untuk melakukan pekerjaan sepele? Apa yang kamu katakan? Kamu pikir kami di bawah bendera Tianmen adalah tempat sampah yang bisa diisi siapa saja? Namun, kau bilang Wang Yao Chu Lao adalah temanmu. Hari ini, kamu bisa muncul di rapat ini. Tentu saja, kamu pasti memiliki hubungan dengan Tianmen. Obat dan ramuan digunakan. Nyawa dipertaruh. Nyawa paling berharga. Setara dengan ribuan dina emas. Satu sisi menolongnya. Kebaikan melebihi ini. Di dalam pintu surga. Tidak menghitung jasa. Tidak memikirkan keuntungan. Tidak peduli kaya atau miskin. Obat diberikan sama. Menghidupkan kembali yang mati. Hari ini. Membuka gerbang surga. Menerima murid. Gerbang surga Daxia. Raja pengobatan Chen Tianhao. Mengumumkan kepada rakyat Daxia. Dokter Tiongkok. Semua berpusat pada manusia. Tanpa menghitung prestasi. Tanpa mencari keuntungan. Tanpa memandang kaya atau miskin. Obat diberikan sama. Menghidupkan kembali yang mati. Hari ini. Pintu surga dibuka. Menerima murid. Kamu adalah Raja Pengobatan Surga. Sayang. Kamu bilang dia adalah Raja Pengobatan Surga. Ini tidak mungkin, kan? Raja Pengobatan Tianmen. Saudaraku Shengpu. Apa kamu gila? Hanya dia. Dia bisa jadi Raja Pengobatan Tianmen? Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Terlalu terkejut. Apakah kamu tahu? Tadi kita sedang membicarakan apa? Anda bertanya apa kepada saya? Saya akan menjawab apa saja. Tianmen adalah yang paling kuno. Dan paling misterius dari kuil medis. Di dalam Tianmen, semua murid adalah dokter-dokter terhebat dari seluruh dunia. Kaisar medis Tianmen bahkan lebih. Satu jarum memutuskan hidup dan mati. Satu obat mendiagnosis keberadaan yin dan yang. Dahulu, sang tua guru. Semua ilmu rahasia yang aneh. Hanya sepenuhnya diajarkan kepada sang Raja Pengobatan. Sang Raja Pengobatan dapat dengan kekuatan sendiri
Menyelamatkan rakyat Daxia. Kesejahteraan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengklaim dirinya dengan prestasinya. Apakah kau tahu akibatnya? Aku hanya membahas masalah ini saja. Cukup. Kalian jangan berbicara lagi. Apakah masih mau bertengkar? Hari ini, Yang Mulia akan melakukan pemeriksaan. Saya datang terlambat. Sebagai kompensasi, semua biaya untuk pemeriksaan ini, serta biaya masuk Long Hai Centai, saya yang membayar. Pelayan. Tuan, permisi, ada yang bisa saya bantu? Mau bayar, kartu kredit. Tapi dia, saya tidak yang bayar. Tolong hitung terpisah. Tagihan dia, biarkan dia bayar sendiri. Qian Shengpu, maksudmu apa? Tentu saja sedikit memberikan hukuman. Menghina Tianmen Yihuang adalah kejahatan berat. Melihat dari sisi keluarga, saya bisa tidak menuntutnya. Tapi tetap harus memberinya pelajaran, agar dia ingat. Tapi kamu juga tidak bisa seperti itu. Jangan bilang itu adalah di Long Hai Centai. Sudah menghabiskan. Meskipun itu hanya biaya masuk. Sudah lebih dari semua biaya. Di tempat konsumsi biasa di Long Hai. Pengeluaran kita kali ini, jika dibagi juga tidak sedikit. Chen Tianhao belum bekerja. Bagaimana mungkin bisa membayar? Kalau begitu, lebih baik jujur di sini. Jadi seorang petugas kebersihan, pelan-pelan bayar utang. Baiklah, merenunglah dengan baik. Jangan terus-menerus memikirkan ilusi yang tidak realistis. Uang suci, kamu, kakek, aku tahu kau ingin melindunginya. Tapi ini menyangkut Tianmen. Jika kau terus melindungi, hanya akan mendatangkan bencana bagi keluarga Su. Bukan aku yang bilang. Chen Tianhao, aku sarankan padamu, segera minta maaf kepada kakak ipar kamu. Tolong kakak ipar kamu. Beri kesempatan. Mungkin masalah ini akan selesai begitu saja. Iya, tidak ada yang ingin menyusahkan kamu secara berlebihan. Perhatikan keadaan sekelilingmu. Minta aku minta maaf. Dia masih tidak mampu menanggungnya. Baiklah, kau punya nyali. Kenapa tidak cepat biarkan dia membayar? Tuan, silakan bayar tagihannya. Kenapa kau selalu begini? Bagaimana kalau kau minta maaf? Aku sudah bilang, dia belum layak untuk aku minta maaf. Kau mau bayar, ya? Bayar dengan kartu kredit. Hanya kau masih punya uang bermuka besi. Aku kira kamu punya keahlian yang sebenarnya. Ternyata yang dikeluarkan cuma barang seperti ini. Hitam legam. Bahkan bukan kartu bank. Kamu pasti membelinya di pasar loak. Mainan anak-anak, kan? Tuan, silakan tunjukkan kartu bank Anda. Mainan terjebak di sini. Tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Ini adalah keberanianmu untuk menggunakan kartu. Memang sangat unik. Seperti saya yang masih punya harga diri. Hanya bisa merasa malu. Kartu ini. Kamu tinggal gesek saja. Tuan, pembaca kartu kami. Hanya mendukung kartu ban dan kartu istimewa. Ini adalah kartu istimewa. Tuan, kartu ini milik Anda. Dan tidak sesuai dengan kartu istimewa. Milik kami di Long Hai Centing. Sama sekali berbeda. Bawa ke sana, saya akan tunjukkan padanya lagi. Apa yang sebenarnya adalah kartu VIP Long Hai Centai. Kartu VIP. Itu dia. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Yang itulah kartu VIP Long Hai Centai. Jangan bawa barang rusakmu itu ke sini untuk mencari masalah. Kau salah bicara. Ini adalah kartu ini. Tidak mungkin mencari masalah dengan kartu itu. Bagaimana? Apakah kartumu itu ada edisi terbatas atau apa? Kartu istimewa kelas 1 yang unik. Kau benar-benar. Bisakah kau berhenti memaksakan diri? Kau tahu sekarang. Penampilanmu lucu sekali. Xia Liu. Jangan bicara seperti itu. Siapa tahu kartunya mungkin benar. Pelayan, katakan padaku, apakah kalian punya kartu VIP edisi terbatas seperti ini? Maaf, Tuan, Long Hai Centai belum memiliki kartu VIP seperti itu. Jadi sepertinya kartu yang dia pegang itu tidak berarti apa-apa. Bisa jadi tidak. Siapa bilang kartu anggota pasti? Kalau itu Long Hai Centai, kamu ingin menggunakan kartu orang lain untuk konsumsi di Long Hai Centai. Kamu adalah seorang jenius. Baik, kamu sudah mati. Itu kartu VIP kan? Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Ayo, sweeper. Manager. Kartu hitam bintang 7 muncul. Cepat beritahu Nona Jiang. Segera bawa saya ke sana. Baiklah. Sudah terlihat, kan? Kekacauan itu tidak mungkin bisa dibaca. Sepertinya hak aksesnya tidak cukup. Ayo ganti pembaca kartu yang lain. Mengganti berapa banyak pun tidak ada artinya. Chen Tianhao, kamu juga seharusnya memahami hal ini, kan? Tak peduli seberapa banyak. Pada akhirnya hasilnya tidak akan terpengaruh oleh apapun. Seperti keluarga Sukita, menjadi sumber obat Dragon Sea Group, hanya sebagai agen tunggal. Tentang agen sumber obat, dengan keluarga Su saat ini, sama sekali tidak mungkin diterima.
Bagaimana kau tahu keluarga Su tidak bisa menerima? Karena grup Longhai memilih keluarga Su, berarti mengakui kami. Kemampuan keluarga Su. Bisakah keluarga Su mengambil wakilnya? Kelompok Longhai pasti lebih tahu daripada Anda. Cukup. Jangan iri dengan proyek itu. Pada saudara perempuan saya. Bawa kartu mainanmu. Pergi ke dapur dan cuci piring. Tuan, jika Anda benar-benar tidak bisa membayar tagihan, kami hanya bisa mengambil tindakan paksa. Bungkam. Berikan jalan. Direktur Umum Longhai Cheng Chentai. Selamat datang, Tuan Chen. Anda adalah tamu terhormat kami di Longhai Chentai. Sejak didirikan hingga kini, Anda adalah tamu yang paling kami hormati. Silakan ikut saya menuju ruang makan di lantai atas. Kami akan menyambut Anda dengan jamuan terbesar kami. Kartu itu memang asli. Bagus juga. Tapi saya masih ada satu transaksi di sini. Belum dibeli. Mari kita bayar dengan kartu dulu. Tuan Chen, Anda di layanan Longhai Chentai kami. Semua konsumsi, semua gratis, dan semua biaya yang Anda keluarkan di sini hari ini. Di klinik ini juga tidak perlu Anda khawatirkan. Itu tidak masalah. Itu tidak perlu. Bagaimanapun, ada beberapa orang yang tetap ingin membayar. Saya tidak tertarik untuk berdebat dengan Anda. Namun ada beberapa kata yang masih perlu kukatakan jelas. Xia Liu, kau belum pernah benar-benar mengenalku. Jadi jangan memaksakan pandanganmu pada diriku. Antara kita, sebenarnya tidak pernah. Orang-orang dengan tingkat yang sama. Chen Tianhao, aku tahu kamu sangat ingin membawa Sujia menuju kejayaan. Tapi sebelum kamu memiliki kesadaran diri yang jelas, itu pasti tidak mungkin terwujud. Grup Longhai, masalah agen sumber obat. Saya sarankan Anda segera melepaskannya. Keluarga Su sekarang sama sekali tidak mungkin menanggungnya. Saya sarankan Anda segera melepaskannya. Jika tidak, begitu ada masalah. Dampak yang ditimbulkannya cukup untuk membuat keluarga Su hancur. Sampai di sini saja. Lakukan dengan baik. Pak Su yang tua, sepertinya konsultasi hari ini saya tidak perlu lagi ikut serta. Sampai jumpa lain kali. Ayo pergi. Bawa saya naik. Baik, Tuan Chen. Dia benar-benar membalik keadaan. Anak kecil ini. Dia ingin terbang ke langit, ya? Aduh, Bu, jangan marah ya. Kita tidak perlu menghitung. Dengan anak kecil itu, dia hanya cemburu. Keluarga kami mendapatkan hak agen sumber obat dari Longhai Group. Dia merasa iri. Bilang agar kami cepat melepaskan. Sungguh konyol, dia pikir dia siapa? Apa dia lebih hebat dari Raja Obat? Culau? Tidak mungkin kan? Saya tahu. Kalian tidak perlu khawatir. Dia tidak berprestasi. Pandangan sempit. Apa yang dia katakan sekarang tidak mempengaruhi saya. Selanjutnya, saya akan mendorong dengan penuh semangat pengadaan dan penelitian obat-obatan Longhai. Saat itu, keluarga Su akan mencapai puncak baru. Tenang saja. Dia akan melihatnya. Baiklah, baiklah. Memang tidak salah lagi, dia adalah putriku. Saat keluarga Su kita, saat melangkah ke langit, bikin si kecil itu menyesal. Tapi kartu itu bagaimana? Jelas bukan kartu VIP Longhai Chentai, tapi mengganggu manajer umum Longhai Chentai. Ya, dia bahkan bilang, Chen Tianhao adalah tamu terhormat. Sejak Longhai Chentai dibangun, tamu yang paling terhormat, tamu biasa. Tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Lalu bagaimana? Hanya sebuah kartu VIP saja yang bisa memberinya. Berapa banyak status sosial yang dia bawa? Dengan sikapnya itu, sepertinya dia tidak tahu kapan harus mati. Suatu hari nanti dia akan mendapat masalah. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Xia Liu, apa sebenarnya terjadi antara kamu dan Chen Tianhao? Apa sebenarnya terjadi? Tidak memberitahuku. Kakakku sudah bercerai dengan Chen Tianhao. Mereka sudah bercerai sebelumnya. Su Yuanzheng. Apa? Bercerai? Xia Liu, kamu dan Tianhao sudah bercerai. Kamu bingung? Dulu itu karena satu kata darimu membuat Xia Liu menikah dengan Chen Tianhao. Chen Tianhao sejak saat itu, dia tinggal di keluarga kami selama 5 tahun. 5 tahun penuh. Dia makan dari kami. Tidak mencapai apa-apa. Dia jelas-jelas adalah beban bagi Xia Liu. Sebuah kecil yang lucu. Betul. Saudara perempuanku sekarang adalah murid obat Raja Culau. Dan dia juga merupakan satu-satunya agen. Tidak lama lagi, dia akan menjadi raja bisnis wanita yang diperhatikan seluruh negeri. Lalu Chen Tianhao, apa kualifikasi dia untuk tinggal di samping kakakku? Hanya seorang manusia yang hidup dengan makan dan menunggu kematian. Manis sekali. Tidak mungkin sampai segitunya kan? Bagi keluarga Su ini, jelas-jelas adalah hal yang baik. Hanya saja, kalian mengerti apa? Saat keluarga Su runtuh dalam semalam, Tianhao yang mengulurkan tangan. Keluarga Su bisa bertahan. Dia mengulurkan tangan. Dia seorang menantu. Apa yang bisa dia bantu kami? Iya, pada saat itu, keluarga Su sangat terancam. Semua berkat Chen Tianhao yang turun tangan.
Barulah dia bisa bersentuhan dengan grup Longhai. Dan perusahaan akhirnya stabil. Jika tidak ada Tian Hao saat itu. Xia Liu. Kamu bahkan tidak akan bisa. Mencoba lagi. Peluang mengambil alih perusahaan. Tidak ada sama sekali. Sukeluarga hanya akan hancur lebih awal. Bukan hanya itu saja. Dana pertama sukeluarga. Untuk membangun kembali usaha mereka. Adalah sumbangan dari Tian Hao. Dia yang memberikan dana kepada sukeluarga. 5 tahun yang lalu, dia sudah menarik garis pada Longhai Group. Bukan? Bagaimana mungkin? Longhai Group memiliki hubungan yang erat dengan Tianmen, sebuah raksasa bisnis. Sementara Chen Tianhao hanyalah seorang anak kecil yang manis. Bagaimana mungkin dia begitu cepat? Jadi, hubungi grup Longhai. Yaitu, jika dia benar-benar sehebat itu, mengapa dia tinggal di rumah kita? Selama 5 tahun, kalian tidak mengerti. Menahan Tianhao. Ini adalah kunci untuk keberlangsungan dan kemakmuran keluarga Su. Tapi sekarang, semua ini hancur karena kalian. Aduh, kakek. Jangan bicara seperti itu. Keluarga Su sekarang juga tidak buruk. Benar, selama ada Xia Liu. Sebarkan saluran untuk anggota penting grup Longhai. Secara menyeluruh. Keluarga Su kami. Sulit untuk tidak makmur. Kakek, tolong percayalah pada kemampuanku. Saya, Su Xiao Liu, juga bisa membawa keluarga Su menuju kejayaan. Ada apa dengan asisten Wang? Tuan Su, ada masalah, Tuan Su. Perusahaan Su kami. Mitra kerja sebelumnya. Sekarang secara sepihak, menghentikan kerjasama dengan kami. Bagaimana bisa begini? Saya tidak tahu. Sekarang 90% mitra kerja sudah mengirimkan perjanjian pemutusan kontrak. Jika terus begini, rantai keuangan grup Su akan putus sepenuhnya. Baik, saya mengerti. Saya akan segera menghubungi mitra kerja sebelumnya untuk segera menemukan solusi. Harus cepat, Su Zong. Sekarang jika rantai keuangan putus, pengadaan dan penelitian obat pasti tidak bisa dilanjutkan. Denda 200 miliar akan membuat perusahaan kita bangkrut total. Baik, saya mengerti. Apakah Xia Liu mengalami sesuatu? Halo, Zhao Zong. Saya Su Xia Liu. Bolehkah saya bertanya? Apakah Wang Zong ada? Saya adalah... Maaf, Wang Zong sudah berpesan. Panggilan dari grup Su. Tidak menerima sama sekali. Selain itu, Mr. Wang ingin memberitahu Anda. Konsultasi dengan bapaknya hari ini. Dia tidak akan menghadirinya. Saya adalah Mr. Li. Saya, Xia Liu Su. Betul? Tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Berbuatlah dengan baik. Hari ini rapat bedah kasus Pak Tua Su. Saya tidak akan ikut. Kakak, kamu ini. Pak San, saya Su Xia Liu. Saya, Miss Su. Dengan kemampuan pribadi Anda, saat ini belum mencapai standar minimum kerjasama kita. Sebelumnya kami telah memberikanmu terlalu banyak kelonggaran, tapi sekarang kami memutuskan membatalkan semua jadwal konsultasi hari ini. Mengapa bisa seperti ini? Mengapa dalam semalam semuanya berubah seperti ini? Keluarga Hou Su pada akhirnya tidak bisa menghindari kejatuhan. Kakek, 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 kakek. Maaf, Tuan Chen. Nona Jiang ingin bertemu Anda. Silakan ikuti saya ke taman belakang. Bisa, silakan. Tuan Chen datang cukup awal. Saya selalu tepat waktu. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Kamu perlu aku untuk membantumu. Mencapai tujuan apa? Tuan Chen bercanda. Aku datang ke Longhai kali ini hanya berharap kamu bisa memenuhi janji pernikahan tahun lalu. Kakekmu berhutang pada guruku. Jadi permintaanmu, aku akan mencoba sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tapi jika kita bisa berbicara dengan terbuka dan jujur, itu tentu lebih baik. Aku harap Mr. Chen dapat menikah denganku. Bisa, tapi saya ingin tahu alasannya. Hubungan saya dengan keluarga Zhong Yuanjiang sangat baik. Namun sangat glamor. Keluarga Zhong Yuanjiang telah terjebak dalam kekacauan selama 2 tahun terakhir. Jadi berharap melalui pernikahan untuk menguatkan keluarga. Tapi objek pernikahan itu, aku tidak suka. Keluarga Jiang di Zhongyuan memang memiliki kekuasaan untuk memutuskan pernikahanmu, kan? Memang benar begitu. Tapi antara kamu dan aku, ada sebuah surat nikah. Dan surat nikah itu, bahkan keluarga Jiang dari Zhongyuan, tidak ada alasan untuk tidak mengakuinya. Surat nikah itu sangat istimewa. Ya, di surat nikah itu, terdapat keluarga Jiang dari Zhongyuan. Tidak mungkin untuk melawan hal ini. Di mana surat pernikahan itu? Surat pernikahan itu seharusnya disimpan oleh kakek. Namun 3 tahun yang lalu kakek meninggal. Sekarang ibu mertua yang menjaganya. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun ibu mertua.
Aku ingin membawa Anda pulang ke rumah lama. Satu, untuk memberi selamat ulang tahun kepada ibu mertua. Kedua adalah mengambil kembali surat nikah. Bisa. Setelah kakek meninggal. Tidak sampai 2 tahun. Saya sudah dibawa kembali oleh keluarga Jiang dari Zongyuan. Jadi nenek dan kerabat memiliki prasangka yang mendalam terhadap saya. 2 tahun terakhir nenek tidak sehat. Sudah pergi ke banyak dokter. Semuanya bilang tidak akan hidup lebih dari 2 tahun. Jadi, kali ini kita kembali ke rumah tua. Terlepas dari apa yang dikatakan nenek dan kerabat, kata-kata yang menyakitkan, kita akan berusaha untuk bersabar. Tenang saja, karena saya sudah berjanji kepada Anda. Saya tidak akan membuatnya berantakan. Anda tidak perlu khawatir. Kalau begitu, saya serahkan kepada Tuan Chen. Saya akan kembali dan mengatur data. Untuk keperluan yang tidak terduga. Jadi kita bertemu 2 hari lagi. Bertemu 2 hari lagi. Memberitahukan kepada semua dokter ajaib di Tianmen. Bersiaplah dengan hadiah yang berlimpah. 2 hari lagi berkumpul di rumah tua. Atas nama Jiang Wanting. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek. Mengobati penyakit. Siap. Selain itu, akan dikeluarkan perintah lagi. Saya akan secara resmi membuka pintu langit untuk menerima murid. Jiang Wanting akan menjadi murid pertama saya yang terpilih. Saya akan mematuhi perintah Raja Pengobatan.